Di dunia nyata, mata emas raksasa di balik jalan langit perlahan mulai memudar, menandakan bahwa keputusan segera harus diambil. Su Tianming memandang langit dengan napas yang semakin berat, sementara Butler Su, para tetua keluarga Su, Su Lanyu, penjaga gerbang warisan, dan semua orang yang masih hidup hanya mampu menunggu tanpa mengetahui apa yang sedang dialami Ning Qiang dan Su Yiner. Di tengah ruang putih yang sunyi, keduanya saling memandang. Cukup lama, tidak ada lagi rahasia yang memisahkan mereka, tidak ada lagi kesalahpahaman, hanya dua orang yang memahami seluruh beban masa lalu sekaligus masa depan. Ning Qiang perlahan mengulurkan tangannya kepada Su Yiner. Su Yiner membalas genggaman itu dengan senyum tenang, yang mengingatkan Ning Qiang pada senyum gadis kecil yang pernah bermain bersamanya bertahun-tahun sebelum tragedi menghancurkan hidup mereka. Tepat ketika kedua tangan mereka saling menggenggam, ruang putih di sekeliling mulai dipenuhi cahaya yang sangat terang hingga seluruh dunia seolah ikut menahan napas, menunggu keputusan yang akan menentukan bukan hanya akhir dari peperangan ini, tetapi juga arah perjalanan peradaban manusia untuk ribuan tahun yang akan datang. Di dalam ruang putih yang tidak mengenal waktu itu, genggaman tangan Ning Qiang dan Su Yiner menjadi satu-satunya hal yang terasa nyata. Cahaya yang memenuhi segala arah perlahan meredup, hingga hanya menyisakan pria berjubah abu-abu yang masih berdiri dengan tenang di hadapan mereka. Ia tidak mendesak, tidak pula menunggu dengan gelisah. Ribuan tahun telah mengajarkannya bahwa keputusan yang menentukan nasib sebuah peradaban tidak boleh lahir dari ketakutan ataupun emosi sesaat. Ning Qiang memejamkan mata. Seluruh perjalanan hidupnya berputar kembali di dalam benaknya. Ia mengingat malam ketika keluarganya dibantai, masa-masa hidup sebagai orang yang dihina, penghinaan demi penghinaan yang diterimanya tanpa mampu menjelaskan siapa dirinya, hingga setiap pertemuan dengan Su Yiner yang perlahan mengubah jalan hidup mereka berdua. Ia juga mengingat wajah Chang Yuan yang rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan dunia, wajah pendiri istana Tianyuan yang memilih memikul dosa sejarah agar generasi berikutnya tetap memiliki kesempatan hidup, dan wajah ibunya yang tetap tersenyum. Meskipun mengetahui bahwa dirinya sedang menuju kematian, semua pengorbanan itu memiliki satu kesamaan. Tidak seorang pun dari mereka mengejar kekuatan demi dirinya sendiri. Mereka semua memilih kehilangan sesuatu yang paling berharga agar orang lain tetap memiliki masa depan. Ketika membuka mata kembali, Ning Qiang memandang dua jalur cahaya yang masih terbentang di hadapan mereka. Salah satunya menjanjikan kemajuan tanpa batas, sedangkan yang lain menjanjikan kedamaian yang sederhana. Namun kini ia menyadari bahwa pilihan sesungguhnya bukan berada pada kedua jalan tersebut, melainkan pada hati manusia yang akan melangkah di atasnya. Tidak ada dunia yang sempurna. Bahkan jika jalan langit tetap tertutup, manusia masih dapat saling menyakiti karena keserakahan. Sebaliknya, membuka jalan langit tanpa kebijaksanaan hanya akan mempercepat kehancuran. Su Yiner perlahan menganggukkan kepala. Tanpa perlu berdiskusi panjang, mereka berdua sampai pada pemahaman yang sama. Dunia tidak membutuhkan kekuatan yang diberikan secara paksa. Dunia membutuhkan kesempatan untuk tumbuh hingga suatu hari benar-benar siap menerima masa depan yang lebih besar. Pria berjubah abu-abu memandang mereka cukup lama sebelum senyum tipis kembali muncul di wajahnya. Ia berkata bahwa akhirnya telah lahir pewaris yang tidak memilih berdasarkan rasa takut ataupun keinginan pribadi, melainkan berdasarkan keyakinan bahwa masa depan harus diperjuangkan oleh generasi yang hidup di dalamnya, bukan diwariskan dalam bentuk kekuasaan mutlak dari masa lalu. Pada saat yang sama, dunia nyata kembali bergerak. Cahaya yang memenuhi tubuh Ning Qiang dan Su Yiner berubah menjadi ribuan simbol kuno yang berputar mengelilingi seluruh lembah. Namun, berbeda dari sebelumnya, simbol-simbol itu tidak lagi berusaha menutup jalan langit secara paksa. Sebaliknya, mereka membentuk lapisan demi lapisan segel baru yang jauh lebih rumit. Segel tersebut tidak memutus hubungan antara dunia manusia dan jalan langit, melainkan mengubahnya menjadi gerbang yang hanya dapat terbuka apabila umat manusia suatu hari benar-benar mencapai tingkat kebijaksanaan yang cukup untuk menerimanya. 4 pilar hitam milik Su Tianming mulai retak satu demi satu karena energi yang mereka serap kehilangan tujuan.
Pria itu menatap langit, dengan wajah yang dipenuhi ketidakpercayaan. Seluruh rencananya tidak gagal karena dikalahkan oleh kekuatan yang lebih besar, tetapi karena kedua pewaris memilih jalan ketiga yang bahkan tidak pernah terpikirkan olehnya. Dengan suara yang dipenuhi amarah sekaligus keputusasaan, ia berteriak bahwa mereka telah menyia-nyiakan kesempatan terbesar dalam sejarah. Namun sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, Chang Yuan yang tubuhnya hampir sepenuhnya berubah menjadi cahaya mengangkat tangan untuk terakhir kalinya. Tidak ada serangan yang menghancurkan, hanya sebuah dorongan lembut yang membawa Su Tianming menjauh dari pusat lembah. Cahaya keemasan kemudian menyelimuti tubuh pria itu. Semua energi terlarang yang selama puluhan tahun ia kumpulkan perlahan menghilang dari dalam tubuhnya. Rambutnya yang sebelumnya hitam mulai memutih, wajahnya menua dalam hitungan detik, dan aura luar biasa yang selama ini membuat seluruh dunia gentar lenyap seperti kabut diterpa matahari. Chang Yuan memandangnya dengan tatapan penuh belas kasihan, lalu berkata bahwa hukuman terberat bagi seseorang yang menghabiskan hidup demi mengejar kekuatan bukanlah kematian, melainkan harus menjalani sisa hidup sebagai manusia biasa sambil menyaksikan akibat dari seluruh pilihannya. Su Tianming berlutut di atas tanah. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, matanya tidak lagi dipenuhi ambisi. Ia hanya memandang langit yang perlahan kembali cerah, seolah baru menyadari bahwa seluruh perjalanan hidupnya dibangun di atas keyakinan yang tidak pernah benar-benar ia pertanyakan. Ketika segel baru akhirnya selesai terbentuk, mata emas raksasa di balik jalan langit perlahan menutup. Sebelum benar-benar menghilang, suara yang sama kembali bergema di dalam jiwa setiap orang. Kali ini nadanya jauh lebih lembut. Suara itu mengatakan bahwa manusia akhirnya berhasil memilih masa depannya sendiri tanpa dipaksa oleh rasa takut terhadap masa lalu ataupun godaan kekuatan. Jalan langit tidak akan tertutup selamanya, tetapi juga tidak akan terbuka hanya karena ambisi segelintir orang. Suatu hari nanti, ketika dunia benar-benar siap, para pewaris baru akan kembali menemukan gerbang tersebut. Setelah kalimat terakhir itu selesai, seluruh retakan di langit menutup sepenuhnya. Cahaya merah dan emas perlahan memudar. Energi luar biasa yang selama ini mengalir di tubuh Ning Qiang dan Su Yiner ikut menghilang sedikit demi sedikit hingga akhirnya mereka hanya berdiri sebagai dua manusia biasa. Mereka masih mampu mengingat sebagian besar perjalanan yang telah mereka lalui, tetapi seluruh teknik kuno, warisan istana Tianyuan, dan kekuatan yang melampaui batas telah benar-benar lenyap bersama segel baru. Penjaga gerbang, warisan memandang mereka dengan senyum damai sebelum tubuhnya perlahan berubah menjadi cahaya yang menyatu dengan gerbang. Butler Su menundukkan kepala dalam-dalam, begitu pula seluruh tetua keluarga Su dan bahkan Su Lanyu yang selama ini dipenuhi kebencian. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada perayaan. Semua orang memahami bahwa mereka baru saja menyaksikan berakhirnya sebuah zaman yang telah berlangsung selama 2000 tahun. Matahari akhirnya terbit sepenuhnya di balik pegunungan. Cahaya hangat menyinari lembah yang kini kembali tenang seolah tidak pernah terjadi peperangan besar di tempat itu. Ning Qiang memandang kedua tangannya yang kini tidak lagi memancarkan cahaya apapun, lalu tersenyum tipis. Su Yiner berdiri di sampingnya sambil menghirup udara pagi dengan tenang. Untuk pertama kalinya sejak mereka masih kecil, tidak ada lagi takdir kuno yang membebani langkah mereka, tidak ada lagi warisan yang harus dipikul, dan tidak ada lagi konspirasi yang mengendalikan kehidupan mereka dari balik bayang-bayang. Mereka akhirnya benar-benar bebas menentukan jalan hidup mereka sendiri. Di kejauhan, sisa-sisa gerbang warisan perlahan berubah menjadi batu biasa. Sementara bunga-bunga liar mulai tumbuh di antara retakan tanah yang sebelumnya dipenuhi bekas pertempuran. Tidak seorang pun mengetahui bagaimana masa depan akan berjalan setelah hari itu. Dunia masih memiliki konflik, manusia masih memiliki kelemahan, dan sejarah baru pasti akan terus tercipta. Namun bagi Ning Qiang dan Su Yiner, perjalanan panjang yang dimulai dengan kehilangan, pengkhianatan, dan darah akhirnya berakhir dengan sesuatu yang jauh lebih sederhana namun lebih berharga daripada seluruh kekuatan di dunia, yaitu kesempatan untuk menjalani kehidupan sebagai diri mereka sendiri, bukan sebagai bidak takdir yang ditentukan oleh masa lalu.
Dan ketika keduanya melangkah meninggalkan lembah berdampingan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, angin pagi berembus pelan membawa cahaya matahari menyinari jalan di depan mereka, seolah seluruh dunia yang telah mereka selamatkan sedang mengantar langkah pertama menuju kehidupan baru yang benar-benar menjadi milik mereka sendiri. Beberapa bulan berlalu sejak peristiwa di Lembah Kabut Hitam mengubah arah sejarah dunia bela diri. Berita mengenai peperangan besar itu tidak pernah benar-benar tersebar ke masyarakat umum. Semua jejak pertempuran dibersihkan secara diam-diam oleh keluarga Su, para tetua dunia bela diri. Dan orang-orang yang pernah menyaksikan sendiri kengerian di balik gerbang warisan. Bagi dunia luar, pegunungan itu tetap hanyalah kawasan terpencil yang diselimuti kabut sepanjang tahun. Tidak ada yang mengetahui bahwa di bawah tanahnya pernah tersembunyi rahasia yang hampir mengubah nasib seluruh umat manusia. Kehidupan perlahan kembali berjalan seperti biasa. Keluarga Su menghentikan seluruh perselisihan dengan keluarga-keluarga besar lainnya dan mulai membangun kembali berbagai usaha yang sempat hancur akibat perang panjang. Su Lanyu memilih mengasingkan diri setelah seluruh kebenaran mengenai masa lalunya terungkap. Tidak ada yang menghukumnya karena Su Yiner memahami bahwa kebencian wanita itu lahir dari luka yang selama puluhan tahun tidak pernah disembuhkan. Butler Su tetap mengabdi seperti sebelumnya, tetapi kini rambutnya tampak jauh lebih memutih dibanding beberapa bulan lalu. Setiap kali berdiri di halaman utama keluarga Su, ia sering memandang langit dengan senyum kecil, mengingat semua orang yang telah gugur demi menjaga dunia tetap utuh. Sementara itu Su Tianming menjalani hari-harinya sebagai manusia biasa di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk dunia bela diri. Tidak ada lagi aura luar biasa di dalam dirinya. Ia bekerja menanam pohon, memperbaiki rumah-rumah tua, dan hidup tanpa diketahui siapapun. Pada awalnya ia memandang semua itu sebagai hukuman. Tetapi sedikit demi sedikit ia mulai memahami kehidupan yang selama puluhan tahun tidak pernah sempat ia rasakan karena terlalu sibuk mengejar tujuan yang menurutnya mulia. Setiap kali matahari terbenam, ia duduk sendirian memandang langit dengan penyesalan yang tidak pernah diucapkannya kepada siapapun. Di kota Tianhai, kehidupan Ningqiang dan Su Yiner juga berubah sepenuhnya. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan yang mampu mengguncang gunung ataupun mengendalikan energi langit. Mereka benar-benar kembali menjadi manusia biasa. Namun anehnya, kedamaian itu justru menghadirkan kebahagiaan yang selama ini tidak pernah mereka temukan. Ningqiang kembali bekerja di perusahaan dengan posisi yang sederhana. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa pria yang setiap pagi datang membawa secangkir kopi itu pernah menjadi pewaris terakhir Istana Tianyuan. Ia menikmati pekerjaan sehari-hari, sesekali membantu rekan-rekannya menyelesaikan masalah kecil, lalu pulang tepat waktu tanpa harus memikirkan pembunuh bayaran, konspirasi keluarga besar, ataupun rahasia dunia kuno. Su Yiner memimpin perusahaan keluarga Su dengan cara yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Ia mengurangi persaingan yang tidak sehat, membuka kerjasama dengan banyak pihak, dan mengubah keluarga Su menjadi kelompok yang lebih dikenal karena kontribusinya kepada masyarakat daripada kekuatan dunia bela dirinya. Hubungan mereka berdua juga berkembang secara perlahan. Tidak ada lagi kesalahpahaman seperti dahulu. Tidak ada lagi tembok rahasia yang memisahkan hati mereka. Mereka memilih memulai semuanya dari awal, bukan sebagai dua pewaris yang dipersatukan oleh takdir, melainkan sebagai dua orang yang akhirnya benar-benar mengenal satu sama lain. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung kota, Ningqiang berdiri di tepi sungai tempat mereka pernah bertengkar pada masa lalu. Kali ini ia tidak membawa pusaka ataupun rahasia besar. Ia hanya mengeluarkan sebuah cincin sederhana dari sakunya, lalu menatap Su Yiner sambil tersenyum. Dengan suara yang tenang ia berkata bahwa dahulu mereka pernah menikah karena berbagai alasan yang bukan berasal dari hati mereka sendiri, tetapi sekarang ia ingin bertanya sekali lagi, sebagai pria biasa yang tidak lagi dibebani takdir maupun sejarah, apakah Su Yiner bersedia berjalan bersamanya hingga akhir hidup? Air mata perlahan mengalir di pipi Su Yiner. Ia tertawa kecil sambil menganggukkan kepala, kemudian menerima cincin itu tanpa sedikit pun keraguan. Tidak ada sorakan, tidak ada pesta mewah,
hanya suara angin sore dan cahaya matahari yang memantul di permukaan sungai, tetapi bagi mereka berdua, momen itu jauh lebih berharga daripada seluruh warisan yang pernah mereka miliki. Beberapa tahun kemudian, dunia benar-benar memasuki babak baru. Anak-anak tumbuh tanpa mengenal nama istana Tianyuan ataupun gerbang warisan. Kisah-kisah mengenai pendekar legendaris perlahan berubah menjadi dongeng yang diceritakan orang tua sebelum tidur. Di halaman rumah sederhana milik Ning Qiang dan Su Yiner, terdengar tawa dua anak kecil yang sedang berlarian mengejar kupu-kupu. Putra sulung mereka memiliki sifat tenang seperti ayahnya, sedangkan adik perempuannya selalu dipenuhi rasa ingin tahu seperti ibunya ketika masih kecil. Suatu hari kedua anak itu menemukan dua batu giok tua yang tersimpan di dalam sebuah kotak kayu. Di ruang penyimpanan rumah, batu-batu itu tampak kusam dan tidak memancarkan cahaya sedikit pun. Mereka berlari menghampiri ayahnya sambil bertanya apakah benda itu memiliki kekuatan ajaib seperti yang sering mereka dengar dari cerita rakyat. Ning Qiang mengambil kedua batu tersebut, memandangnya beberapa saat, lalu tersenyum lembut. Ia mengatakan bahwa benda itu hanyalah kenang-kenangan dari masa lalu, pengingat bahwa kekuatan terbesar tidak pernah berasal dari senjata ataupun warisan kuno, melainkan dari keberanian seseorang untuk memilih jalan yang benar ketika dihadapkan pada pilihan yang paling sulit. Kedua anak itu belum benar-benar memahami maksud perkataan tersebut. Mereka hanya mengangguk sambil kembali berlari bermain. Di halaman, Su Yiner yang berdiri di samping pintu memandang pemandangan itu dengan mata yang dipenuhi kebahagiaan. Ia menggenggam tangan Ning Qiang perlahan. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan karena mereka berdua mengetahui bahwa seluruh pengorbanan yang pernah dilakukan akhirnya membuahkan hasil. Dunia mungkin tidak pernah menjadi tempat yang sempurna, tetapi setidaknya generasi berikutnya memiliki kesempatan untuk tumbuh tanpa dibayangi peperangan yang diwariskan oleh masa lalu. Jauh di balik pegunungan yang pernah menjadi lokasi gerbang warisan, angin sore kembali berembus melewati lembah yang kini dipenuhi rerumputan hijau dan bunga-bunga liar. Tidak ada lagi jejak peperangan ataupun energi mengerikan. Namun di bawah pohon tua yang tumbuh tepat di tengah lembah, seekor burung putih kecil hinggap di atas sebuah batu besar yang dahulu merupakan bagian dari gerbang warisan. Cahaya matahari senja menyinari permukaan batu itu hingga tampak berkilau sesaat. Lalu, tanpa diketahui siapapun, muncul sebuah retakan yang begitu halus sehingga hampir mustahil terlihat oleh mata manusia. Dari dalam retakan itu keluar sebutir cahaya keemasan yang sangat kecil, melayang perlahan ke langit sebelum akhirnya menghilang bersama angin. Tidak ada suara, tidak ada pertanda, hanya sebuah isyarat sunyi bahwa meskipun satu kisah telah berakhir dengan damai, dunia akan selalu menyimpan rahasia baru yang menunggu untuk ditemukan oleh generasi berikutnya, dan selama masih ada manusia yang berani memilih harapan daripada ketakutan, cahaya itu tidak akan pernah benar-benar padam. 10 tahun berlalu tanpa seorang pun menyadari bahwa dunia pernah berada di ambang kehancuran. Kota Tianhai berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di negeri itu. Sementara keluarga Su dikenal bukan lagi sebagai keluarga yang disegani karena kekuatan bela dirinya, melainkan karena berbagai yayasan pendidikan, rumah sakit, dan lembaga penelitian yang mereka bangun di seluruh negeri. Su Yiner memimpin semuanya dengan ketenangan yang sama, seperti hari ketika ia memutuskan menerima tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Rambutnya kini sedikit lebih panjang, wajahnya tampak lebih dewasa, tetapi senyumnya tidak pernah berubah. Ning Qiang menjalani kehidupan yang sederhana. Setiap pagi ia mengantar kedua anak mereka ke sekolah, kemudian menuju kantornya sambil menikmati secangkir kopi hangat yang selalu dibuatkan Su Yiner. Tidak ada yang mengetahui bahwa pasangan yang tampak begitu biasa itu pernah menyelamatkan dunia. Bahkan anak-anak mereka sendiri hanya menganggap kisah tentang pendekar kuno sebagai dongeng yang diceritakan ayah mereka sebelum tidur. Sesekali ketika malam tiba dan rumah telah sunyi, Ning Qiang berdiri di halaman sambil memandang langit berbintang. Di dalam hatinya masih tersimpan banyak pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Siapakah sebenarnya sosok bermata emas yang muncul di balik jalan langit?
Apakah segel langit benar-benar akan bertahan selamanya? Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, ia selalu mendengar suara tawa anak-anak dari dalam rumah atau melihat Su Yiner berdiri di depan pintu memanggilnya untuk makan malam. Pada saat-saat seperti itulah ia selalu tersenyum kecil dan membiarkan semua pertanyaan itu tetap menjadi bagian dari masa lalu. Baginya, kehidupan yang damai jauh lebih berharga daripada seluruh jawaban yang pernah ia kejar. Suatu hari, ketika putra sulung mereka yang telah berusia 15 tahun sedang membersihkan gudang tua di belakang rumah, ia menemukan sebuah peti kayu kecil yang selama ini tersimpan di sudut paling dalam. Peti itu tampak sangat tua, tetapi sama sekali tidak berdebu, seolah selalu ada seseorang yang diam-diam menjaganya tetap bersih. Dengan rasa penasaran, ia membawanya ke ruang tamu. Su Yiner yang sedang membaca dokumen perusahaan langsung menghentikan kegiatannya ketika melihat peti tersebut. Ning Qiang juga perlahan berdiri dari kursinya. Keduanya saling berpandangan tanpa mengucapkan apapun. Peti itu seharusnya telah hancur bersama gerbang warisan bertahun-tahun lalu. Dengan hati-hati Ning Qiang membuka penutupnya. Di dalamnya tidak ada pusaka ataupun kitab kuno, hanya sebuah surat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kertasnya tampak baru, seolah baru saja ditulis beberapa hari yang lalu, padahal tidak. Mungkin ada orang yang memasukkannya ke dalam peti tanpa diketahui penghuni rumah. Ning Qiang membuka surat itu perlahan. Tulisan tangan di dalamnya bukan milik pendiri istana Tianyuan. Bukan pula tulisan ibunya. Kalimat pertama membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Surat itu dimulai dengan sapaan yang sangat sederhana, menyebut namanya dan nama Su Yiner secara langsung, kemudian mengatakan bahwa apabila mereka membaca surat tersebut, berarti dunia telah berhasil melewati ujian pertamanya. Surat itu menjelaskan bahwa segel langit yang mereka bentuk bukanlah akhir dari tugas para pewaris, melainkan awal dari sebuah masa pengamatan yang berlangsung selama beberapa generasi. Penulis surat itu mengaku sebagai salah satu penjaga terakhir yang tidak pernah menampakkan diri kepada siapapun. Ia mengatakan bahwa keputusan Ning Qiang dan Su Yiner telah mengubah masa depan dengan cara yang bahkan tidak dapat diprediksi oleh para penjaga terdahulu. Namun pada bagian akhir surat terdapat sebuah peringatan yang membuat senyum di wajah Ning Qiang perlahan menghilang. Penulis itu menyebut bahwa perubahan sekecil apapun terhadap sejarah akan selalu melahirkan konsekuensi baru. Jalan langit memang telah ditutup kembali, tetapi di tempat lain telah muncul fenomena yang belum pernah tercatat sebelumnya. Beberapa anak di berbagai penjuru dunia mulai lahir dengan kemampuan yang tidak seharusnya dimiliki manusia biasa, meskipun segel langit masih utuh. Malam itu juga Ning Qiang dan Su Yiner pergi menuju lokasi yang disebutkan di dalam surat. Tempat itu berada jauh di pegunungan utara, sebuah desa kecil yang hampir tidak pernah dikunjungi orang luar. Mereka tidak membawa senjata maupun pasukan. Setelah bertahun-tahun hidup damai, mereka tidak lagi terbiasa memikirkan kemungkinan adanya bahaya besar. Ketika tiba di desa tersebut, suasana tampak sangat tenang. Anak-anak berlarian di jalan tanah, para petani bekerja di sawah, dan asap tipis mengepul dari dapur rumah-rumah kayu. Namun kepala desa yang menyambut mereka segera membawa keduanya ke sebuah rumah sederhana di pinggir hutan. Di dalam rumah itu duduk seorang anak perempuan berusia sekitar 7 tahun yang sedang menggambar bunga menggunakan arang. Sekilas tidak ada yang aneh. Akan tetapi ketika ia mengangkat wajah dan tersenyum kepada Su Yiner, bunga-bunga liar di luar rumah tiba-tiba bermekaran secara bersamaan meskipun saat itu bukan musim berbunga. Angin yang semula berembus pelan berhenti seketika, lalu puluhan kupu-kupu putih beterbangan mengelilingi anak tersebut tanpa rasa takut. Kepala desa berkata dengan suara gemetar bahwa sejak lahir, anak itu mampu melakukan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Ia tidak pernah belajar bela diri, tidak mengenal teknik kuno, bahkan belum pernah meninggalkan desa, tetapi alam seolah selalu merespons setiap emosinya. Ketika ia menangis, hujan turun. Ketika ia tertawa, bunga bermekaran. Ketika ia ketakutan, seluruh hewan di hutan melarikan diri. Ning Qiang dan Su Yiner saling memandang. Mereka dapat merasakan bahwa kekuatan itu sama sekali berbeda dengan energi dunia bela diri yang pernah mereka kenal. Itu bukan warisan, bukan teknik,
dan bukan pula energi. Jalan langit, rasanya jauh lebih murni, seolah berasal langsung dari kehidupan itu sendiri. Saat Ning Qiang berlutut untuk menyapa anak perempuan tersebut, gadis kecil itu menatapnya dengan mata yang sangat jernih lalu bertanya apakah ia akhirnya datang setelah sekian lama. Pertanyaan sederhana itu membuat udara di dalam rumah mendadak terasa berat. Ning Qiang belum pernah bertemu dengannya, tetapi anak itu berbicara seolah telah mengenalnya sejak lama. Sebelum ia sempat menjawab, gadis kecil itu meletakkan selembar gambar di atas meja. Gambar tersebut dibuat dengan goresan sederhana khas anak-anak, tetapi isi gambarnya membuat Ning Qiang dan Su Yiner membeku di tempat. Di atas kertas itu tergambar seorang pria berjubah abu-abu, yang pernah mereka temui di ruang putih setelah perang besar berakhir. Di belakang pria itu tampak sebuah langit penuh bintang dan sebuah gerbang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, jauh lebih besar daripada gerbang warisan. Pada bagian bawah gambar, dengan tulisan tangan yang masih belum rapi, gadis kecil itu menuliskan satu kalimat pendek yang menurutnya sering muncul di dalam mimpinya setiap malam. Kalimat itu berbunyi bahwa segel langit telah berhasil menjaga dunia lama, tetapi zaman berikutnya tidak akan lagi dipimpin oleh para pewaris warisan kuno, melainkan oleh anak-anak yang lahir setelah dunia memilih jalannya sendiri. Karena kisah Ning Qiang dan Su Yiner hanyalah penutup dari era para legenda, sementara generasi baru akan membuka babak yang sama sekali berbeda, sebuah babak di mana kekuatan tidak lagi diwariskan melalui darah atau pusaka, melainkan lahir bersama harapan setiap manusia yang memilih hidup tanpa dibelenggu rasa takut terhadap masa lalu. Sejak pertemuan dengan gadis kecil di desa pegunungan itu, kehidupan Ning Qiang dan Su Yiner kembali dipenuhi pertanyaan yang selama bertahun-tahun mereka yakini telah berakhir. Namun kali ini perasaan itu berbeda. Dahulu mereka dikejar oleh musuh yang ingin membunuh, dikelilingi konspirasi yang memaksa mereka terus bertarung, sedangkan sekarang mereka justru merasa sedang menjadi saksi lahirnya sesuatu yang sama sekali baru. Mereka memutuskan untuk tidak mengungkapkan keberadaan gadis tersebut kepada siapapun, termasuk kepada keluarga Su. Mereka memahami bahwa apabila kabar mengenai kemampuan luar biasa anak itu menyebar, dunia mungkin akan kembali mengulang kesalahan masa lalu. Beberapa minggu berikutnya, Ning Qiang diam-diam mengunjungi desa itu beberapa kali. Ia tidak datang sebagai pendekar ataupun mantan pewaris istana Tianyuan, melainkan hanya sebagai seorang paman yang sesekali membawa buku cerita, alat tulis, dan makanan kesukaan anak-anak. Gadis kecil itu selalu menyambutnya dengan senyum yang sama. Setiap kali mereka berbincang, ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang justru membuat Ning Qiang berpikir jauh lebih dalam daripada ketika mempelajari kitab-kitab kuno dahulu. Ia bertanya mengapa manusia harus saling membenci hanya karena berbeda, mengapa orang dewasa lebih suka berperang daripada berbicara, dan mengapa semua orang selalu mengejar kekuatan tetapi jarang mengejar kebahagiaan. Ning Qiang tidak pernah memberikan jawaban yang rumit. Ia hanya menceritakan pengalaman hidupnya sendiri, tentang bagaimana kebencian dapat menutupi kebenaran, tetapi juga bagaimana satu pilihan penuh keberanian mampu mengubah nasib banyak orang. Su Yiner yang sering ikut menemaninya perlahan menyadari bahwa anak itu tidak sedang belajar dari mereka. Sebaliknya, justru mereka berdua yang tanpa sadar sedang belajar kembali memandang dunia dengan hati yang bersih seperti seorang anak. Sementara itu, di berbagai penjuru negeri mulai muncul kejadian-kejadian aneh yang tidak pernah tercatat dalam sejarah dunia bela diri. Di sebuah kota kecil di wilayah selatan, seorang anak laki-laki mampu menemukan orang hilang hanya dengan memimpikannya. Di daerah pesisir timur, seorang gadis yang belum pernah belajar musik mampu membuat ombak tenang hanya dengan memainkan seruling bambu. Di wilayah gurun barat, seorang anak yatim selalu dikelilingi kawanan burung liar yang datang melindunginya setiap kali ia berada dalam bahaya. Semua kemampuan itu berbeda satu sama lain. Tidak ada pola teknik, tidak ada aliran bela diri, dan tidak ada hubungan dengan keluarga besar yang pernah menguasai dunia. Berita mengenai kejadian tersebut memang belum menyebar luas karena sebagian besar orang menganggapnya sekadar kebetulan atau cerita rakyat.
Namun beberapa tokoh tua yang pernah hidup pada zaman dunia bela diri diam-diam mulai memperhatikan perubahan itu. Butler Su yang kini telah pensiun dari segala urusan keluarga, menerima laporan-laporan tersebut dari berbagai sahabat lamanya. Ia membaca setiap surat dengan hati-hati, lalu membakarnya setelah selesai. Suatu sore ia datang menemui Ning Qiang dan Su Yiner. Di rumah sederhana mereka, ketiganya duduk menikmati teh tanpa tergesa-gesa. Butler Su tersenyum sambil mengatakan bahwa ternyata dunia memang memilih jalannya sendiri. Dahulu, seluruh orang percaya masa depan hanya dapat dijaga oleh keluarga besar, teknik kuno, atau pewaris legendaris. Kini kehidupan justru memperlihatkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Harapan mulai tumbuh dari anak-anak biasa yang tidak memiliki ambisi maupun dendam. Mendengar itu Ning Qiang hanya tersenyum kecil. Ia teringat ucapan pria berjubah abu-abu bahwa setiap zaman akan melahirkan penjaganya sendiri. Mungkin inilah arti sebenarnya dari kalimat tersebut. Dunia tidak membutuhkan pahlawan yang sama untuk selamanya. Setiap generasi akan melahirkan cahaya baru sesuai kebutuhan zamannya. Pada suatu malam yang tenang, gadis kecil dari desa pegunungan kembali bermimpi. Kali ini, mimpinya jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Ia melihat dirinya berdiri di atas padang rumput, yang sangat luas di bawah langit yang dipenuhi jutaan bintang. Di kejauhan tampak pria berjubah abu-abu yang sama sedang berjalan perlahan sambil tersenyum. Namun kali ini ia tidak sendirian. Di belakangnya berdiri banyak anak dari berbagai usia yang berasal dari berbagai tempat di dunia. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengenakan pakaian pendekar atau membawa senjata. Mereka hanya saling menggenggam tangan sambil memandang langit yang dipenuhi cahaya. Pria berjubah abu-abu kemudian menoleh kepada gadis kecil itu dan berkata bahwa tugas para penjaga lama telah selesai. Dunia telah memilih masa depan yang tidak lagi bergantung kepada segel, peperangan, atau warisan kuno. Kini keseimbangan akan dijaga oleh hati manusia sendiri. Selama masih ada anak-anak yang tumbuh dengan keberanian untuk memilih kebaikan dibanding kebencian, dunia tidak akan pernah benar-benar jatuh ke dalam kegelapan. Ketika gadis kecil itu terbangun keesokan paginya, ia segera menggambar seluruh mimpinya di atas kertas. Gambar tersebut kemudian dikirimkan kepada Ning Qiang dan Su Yiner melalui kepala desa. Setelah melihat gambar itu, keduanya tidak berkata apa-apa. Mereka hanya menyimpannya di dalam album keluarga, berdampingan dengan foto pernikahan sederhana mereka, foto kedua anak mereka, dan foto-foto kehidupan sehari-hari yang jauh lebih berharga daripada semua pusaka yang pernah mereka miliki. Bertahun-tahun kemudian, ketika rambut Ning Qiang dan Su Yiner mulai dipenuhi uban, mereka sering duduk berdampingan di beranda rumah sambil memandang cucu-cucu mereka bermain di halaman. Dunia telah berubah begitu banyak. Tidak ada lagi keluarga besar yang saling berperang demi warisan kuno. Tidak ada lagi organisasi rahasia yang memburu segel langit. Gerbang warisan telah menjadi legenda yang bahkan sulit dipercaya oleh generasi muda. Kadang-kadang cucu mereka meminta Ning Qiang menceritakan kisah tentang pendekar hebat yang menyelamatkan dunia. Ia selalu tertawa kecil lalu menggelengkan kepala, mengatakan bahwa pahlawan sejati bukanlah orang yang memiliki kekuatan terbesar, melainkan orang yang tetap memilih berbuat benar ketika tidak ada seorang pun yang memaksanya. Anak-anak itu mungkin belum memahami sepenuhnya, tetapi mereka selalu mengangguk sambil tersenyum. Ketika matahari sore mulai tenggelam di balik pegunungan, Ning Qiang menggenggam tangan Su Yiner seperti yang selalu ia lakukan sejak hari mereka memulai kehidupan baru. Mereka tidak lagi memikirkan peperangan masa lalu ataupun rahasia yang belum terjawab. Mereka hanya menikmati suara tawa keluarga yang memenuhi rumah sederhana itu. Dan jauh di langit senja, seberkas cahaya keemasan melintas perlahan sebelum menghilang di balik cakrawala, seolah seluruh alam semesta ikut mengucapkan selamat tinggal kepada dua manusia biasa yang pernah memegang nasib dunia di tangan mereka, lalu memilih melepaskannya demi memberikan masa depan kepada generasi yang bahkan belum lahir pada saat itu. Dengan demikian, kisah Ning Qiang dan Su Yiner benar-benar berakhir, bukan sebagai legenda yang hidup selamanya di dalam peperangan, melainkan sebagai sepasang manusia yang membuktikan bahwa kekuatan terbesar bukanlah kemampuan mengalahkan dunia, melainkan
Keberanian menciptakan dunia yang tidak lagi membutuhkan pahlawan. Waktu terus berjalan, musim berganti tanpa henti, dan kisah Ning Qiang serta Suyiner perlahan benar-benar berubah menjadi cerita yang hanya hidup di dalam kenangan keluarga mereka sendiri. Namun sebagaimana semua sungai akhirnya bermuara ke lautan, setiap akhir selalu diam-diam melahirkan sebuah permulaan yang baru. Pada suatu pagi di awal musim semi, ketika embun masih menggantung di ujung dedaunan, cucu tertua Ning Qiang yang kini telah tumbuh menjadi pemuda berusia 18 tahun berjalan sendirian menuju bukit kecil di belakang rumah. Tempat itu dahulu sering dikunjungi kakeknya untuk menikmati matahari terbit. Pemuda itu duduk di bawah pohon tua sambil membuka buku catatan kosong yang selalu dibawanya kemanapun. Ia tidak mewarisi kemampuan luar biasa, tidak pernah mempelajari teknik bela diri kuno, dan menjalani kehidupan yang sama seperti anak-anak lain seusianya. Namun sejak kecil ia memiliki kebiasaan aneh. Setiap kali duduk di tempat yang tenang, berbagai bayangan tentang masa lalu dan masa depan sering muncul di dalam benaknya tanpa alasan yang dapat dijelaskan. Hari itu pun demikian. Ketika angin musim semi bertiup perlahan, ia merasa seolah mendengar suara langkah kaki yang sangat jauh. Saat mengangkat kepala, untuk sesaat ia melihat siluet seorang pria berjubah abu-abu berdiri di antara kabut pagi sambil memandang ke arah matahari yang baru muncul. Siluet itu tidak mengatakan apapun, ia hanya menganggukkan kepala pelan, lalu perlahan menghilang bersama cahaya fajar. Pemuda itu mengusap matanya dan menganggap semua itu hanyalah ilusi akibat terlalu lama memandang matahari. Ia tidak mengetahui bahwa di dalam rumah, Ning Qiang yang kini rambutnya telah memutih sepenuhnya juga mendadak menoleh ke arah bukit seolah merasakan sesuatu. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum yang sangat tipis. Ia tidak menceritakan apa pun kepada Suyiner, karena di dalam hatinya ia telah memahami bahwa dunia memang selalu menemukan cara untuk mengingat orang-orang yang pernah menjaganya, meskipun ingatan itu tidak lagi berbentuk sejarah atau legenda. Hari-hari berikutnya berlalu dengan damai. Ning Qiang lebih banyak menghabiskan waktunya merawat taman kecil di halaman rumah, sementara Suyiner mengajari cucu-cucu mereka membaca, menulis, dan menghargai setiap orang tanpa memandang kedudukan. Mereka sengaja tidak pernah menceritakan seluruh kisah masa lalu secara lengkap, bukan karena ingin menyembunyikan kebenaran, melainkan karena mereka percaya bahwa generasi baru berhak membangun jalannya sendiri tanpa dibebani peperangan yang bukan milik mereka. Sesekali para cucu bertanya mengapa di ruang keluarga terdapat sebuah bingkai kosong yang tergantung di dinding. Tidak ada foto ataupun lukisan di dalamnya. Ning Qiang selalu menjawab bahwa bingkai itu disiapkan untuk masa depan. Menurutnya, setiap keluarga harus menyisakan ruang kosong bagi orang-orang yang akan datang setelah mereka, karena sejarah tidak pernah berhenti pada satu generasi. Jawaban itu terdengar sederhana, tetapi setiap kali mendengarnya Suyiner selalu tersenyum lembut. Ia masih mengingat bagaimana dahulu mereka berdua rela melepaskan seluruh warisan agar dunia dapat memiliki kesempatan memilih masa depannya sendiri. Kini, melihat anak-anak dan cucu-cucu mereka tumbuh tanpa rasa takut, ia merasa keputusan itu tidak pernah salah. Di dalam rumah yang dipenuhi tawa keluarga itu, tidak ada lagi pembicaraan mengenai gerbang warisan, istana Tianyuan menginginkan ketenaran. Setiap awal musim semi, seluruh keturunan keluarga berkumpul di rumah tersebut. Mereka makan bersama, membersihkan halaman, memperbaiki pagar yang mulai lapuk. Lalu duduk hingga larut malam sambil mendengarkan cerita-cerita sederhana tentang kakek dan nenek mereka. Tidak ada seorang pun yang menceritakan tentang gerbang warisan, jalan langit, ataupun perang ribuan tahun. Semua rahasia itu memang telah ikut terkubur bersama generasi yang menjaganya. Yang diwariskan hanyalah nilai-nilai yang jauh lebih sederhana namun jauh lebih abadi, yaitu keberanian mengakui kesalahan, kesediaan memaafkan, dan keyakinan bahwa setiap manusia selalu memiliki kesempatan memilih jalan yang lebih baik daripada kebencian. Generasi demi generasi tumbuh tanpa mengetahui bahwa kehidupan damai yang mereka nikmati merupakan hasil dari pengorbanan yang tidak pernah tercatat di dalam buku sejarah. Mereka hanya mengenal Ning Qiang sebagai seorang lelaki yang gemar merawat taman,
menyeduh teh untuk keluarganya setiap sore, dan selalu memiliki jawaban tenang untuk setiap pertanyaan anak-anak. Mereka mengenal Su Yiner sebagai wanita yang sabar mengajarkan membaca, menanam bunga, dan tidak pernah membiarkan siapapun pulang dari rumahnya dalam keadaan lapar. Tanpa mereka sadari, justru kenangan-kenangan sederhana itulah yang membuat kedua nama tersebut terus hidup jauh lebih lama daripada kejayaan para pendekar ataupun para penguasa yang pernah menguasai dunia. Ratusan kilometer dari rumah itu, desa kecil tempat gadis yang mampu membuat bunga bermekaran telah berkembang menjadi kota yang damai. Gadis kecil itu kini telah menjadi seorang wanita dewasa yang memilih mengabdikan hidupnya sebagai guru. Ia tidak pernah mencari murid yang memiliki kemampuan luar biasa, tidak pula berusaha membentuk organisasi baru seperti keluarga besar pada masa lalu. Baginya setiap anak memiliki cahaya yang berbeda, dan tugas seorang guru hanyalah membantu cahaya itu tumbuh tanpa memaksanya menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Kemampuan aneh yang dahulu dimilikinya memang tidak pernah benar-benar hilang. Kadang-kadang bunga masih bermekaran ketika ia tersenyum, atau hujan turun perlahan saat ia menangis, tetapi semua itu telah menjadi bagian alami dari kehidupannya. Ia tidak lagi menganggapnya sebagai kekuatan, melainkan sebagai pengingat bahwa manusia selalu terhubung dengan alam apabila hidup dengan hati yang jernih. Di salah satu sudut ruang kerjanya tergantung sebuah gambar tua yang mulai menguning dimakan usia. Gambar itu memperlihatkan seorang pria berjubah abu-abu berdiri di bawah langit penuh bintang, persis seperti mimpi yang pernah ia ceritakan kepada Ning Qiang dan Su Yiner puluhan tahun lalu. Setiap kali memandang gambar tersebut, ia selalu teringat pesan yang pernah muncul di dalam mimpinya, bahwa setiap zaman akan memiliki penjaganya sendiri. Kini ia mulai memahami bahwa penjaga tidak selalu harus menjadi pendekar yang mengangkat pedang. Seorang guru yang membimbing anak-anak agar tumbuh menjadi manusia baik pun sedang menjaga dunia dengan caranya sendiri. Pada suatu malam di penghujung musim gugur, langit dipenuhi jutaan bintang seperti ketika gerbang warisan pertama kali terbuka puluhan tahun silam. Di sebuah observatorium kecil yang dibangun di atas puncak gunung, seorang ilmuwan muda sedang mengamati langit menggunakan teleskop buatannya sendiri. Ia bukan ahli bela diri, bukan keturunan keluarga besar, dan sama sekali tidak mengetahui legenda-legenda kuno. Seluruh hidupnya dihabiskan untuk mempelajari bintang, cahaya, dan rahasia alam semesta melalui ilmu pengetahuan. Ketika sedang mencatat posisi gugusan bintang tertentu, ia mendapati satu fenomena yang tidak pernah muncul di dalam seluruh catatan astronomi sebelumnya. Selama beberapa detik, langit membentuk pola menyerupai lingkaran sempurna yang sangat mirip dengan lambang segel langit kuno. Cahaya itu muncul begitu singkat, hingga sebagian besar orang bahkan tidak sempat menyadarinya. Sang ilmuwan segera menyimpan hasil pengamatannya sambil bertanya-tanya apakah itu hanya ilusi cahaya atau pertanda adanya hukum alam yang belum dipahami manusia. Ia tidak mengetahui bahwa di tempat yang sangat jauh, wanita yang dahulu bermimpi tentang pria berjubah abu-abu juga mengangkat wajah ke arah langit. Pada saat yang sama, ia tersenyum kecil, seolah memahami bahwa dunia kembali sedang melangkah menuju babak baru, tetapi kali ini jalannya tidak akan dipandu oleh peperangan ataupun warisan kuno. Dunia akan berkembang melalui rasa ingin tahu, ilmu pengetahuan, kasih sayang, dan keberanian manusia untuk terus belajar dari masa lalu tanpa diperbudak olehnya. Pada saat yang sama, jauh melampaui langit yang dapat dijangkau mata manusia, di tempat yang tidak lagi memiliki bentuk ruang ataupun waktu, sosok berjubah abu-abu kembali berdiri, memandang dunia yang terus bergerak. Di sampingnya muncul bayangan samar pendiri istana Tian Yuan, Chang Yuan, penjaga gerbang warisan, serta banyak jiwa lain yang pernah mengorbankan segalanya demi menjaga keseimbangan. Tidak ada lagi peperangan di antara mereka, tidak ada penyesalan, hanya keheningan yang dipenuhi rasa damai. Pria berjubah abu-abu memandang bumi, yang kini dipenuhi cahaya kota-kota, suara tawa anak-anak, dan kehidupan yang terus berkembang. Tanpa campur tangan para legenda, ia tersenyum pelan lalu berkata bahwa inilah tujuan sebenarnya dari semua pengorbanan yang pernah terjadi. Sebuah dunia yang tidak lagi bergantung pada para
Pahlawan karena setiap manusia memiliki kesempatan menjadi cahaya kecil bagi orang lain. Perlahan seluruh sosok itu berubah menjadi titik-titik cahaya yang menyatu dengan hamparan bintang di langit malam, meninggalkan dunia sepenuhnya di tangan manusia. Dan sejak malam itu, tidak pernah lagi muncul gerbang warisan, segel langit, ataupun perang kuno yang mengancam peradaban. Yang tersisa hanyalah kisah yang hidup diam-diam di dalam hati orang-orang yang memilih kebaikan setiap hari, membuktikan bahwa legenda terbesar bukanlah cerita tentang kekuatan yang mampu mengguncang langit, melainkan tentang keberanian manusia biasa yang mampu menjaga harapan tetap menyala dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, perjalanan panjang yang dimulai oleh Ning Qiang dan Su Yiner akhirnya benar-benar mencapai penutupnya, bukan sebagai akhir dari sebuah dongeng, melainkan sebagai awal dari dunia yang akhirnya mampu berdiri dan melangkah dengan kekuatannya sendiri. 50 tahun setelah dunia memasuki era baru tanpa perang para pendekar, banyak hal berubah dengan cara yang bahkan tidak pernah dibayangkan oleh generasi Ning Qiang. Kota-kota tumbuh semakin besar, ilmu pengetahuan berkembang pesat, dan manusia mulai memahami alam melalui penelitian, bukan lagi melalui perebutan warisan kuno. Nama keluarga Su tetap dihormati, tetapi bukan karena kekuatan ataupun pengaruh politik, melainkan karena yayasan pendidikan yang mereka bangun telah melahirkan ribuan ilmuwan, dokter, guru, dan seniman yang mengabdikan hidup untuk masyarakat. Keluarga Ning pun menjalani kehidupan yang sederhana. Keturunan mereka tersebar ke berbagai daerah dengan profesi yang beragam. Ada yang menjadi arsitek, peneliti, petani, musisi, bahkan relawan kemanusiaan. Tidak ada lagi tradisi memilih pewaris terkuat atau melatih anak-anak menjadi pendekar sejak kecil. Sebaliknya, setiap anggota keluarga dibebaskan memilih jalan hidupnya sendiri. Anehnya, semakin jauh mereka meninggalkan dunia lama, semakin kuat pula nilai-nilai yang dahulu diajarkan Ning Qiang dan Su Yiner tertanam di dalam keluarga. Mereka tidak lagi mengingat asal-usul ajaran itu, tetapi setiap generasi selalu mewariskan kalimat yang sama kepada anak-anak mereka, bahwa kekuatan terbesar seseorang bukan terletak pada kemampuannya mengalahkan orang lain, melainkan pada kemampuannya menjaga hati tetap jujur ketika tidak ada siapapun yang melihat. Kalimat itu terus berpindah dari mulut ke mulut hingga akhirnya menjadi bagian dari tradisi keluarga yang tidak diketahui lagi siapa pencetus pertamanya. Di sebuah universitas yang berdiri di tepi laut, seorang mahasiswi bernama Lin Yue sedang menyusun penelitian mengenai fenomena energi alam yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum fisika modern. Selama bertahun-tahun ia mengumpulkan catatan dari berbagai daerah mengenai kejadian yang dianggap aneh oleh masyarakat. Ada anak kecil yang mampu mengetahui datangnya badai beberapa jam sebelum alat cuaca mendeteksinya, seorang pemuda yang selalu menemukan jalan keluar ketika tersesat di hutan tanpa menggunakan kompas, serta seorang dokter desa yang entah bagaimana selalu mengetahui ramuan yang tepat bagi pasien yang belum pernah ditemuinya. Semua kejadian itu tampak tidak saling berhubungan. Sebagian besar ilmuwan menganggapnya sebagai kebetulan atau pengaruh psikologis. Namun Lin Yue merasa ada pola yang lebih dalam. Ia tidak mencari kekuatan gaib, tidak pula percaya pada cerita tentang dunia bela diri kuno. Yang ia cari hanyalah jawaban ilmiah mengapa manusia terkadang mampu melakukan hal-hal yang melampaui pengetahuan yang dimiliki saat itu. Suatu malam ketika sedang meneliti arsip tua di perpustakaan, ia menemukan sebuah buku yang hampir hancur dimakan usia. Buku itu tidak memiliki nama penulis. Halaman-halamannya dipenuhi catatan tangan sederhana tentang keberanian, pilihan hidup, dan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam. Di halaman terakhir hanya terdapat satu kalimat pendek yang membuatnya terdiam cukup lama. Kalimat itu berbunyi bahwa, apabila suatu hari manusia mampu memahami alam tanpa berusaha menaklukkannya, maka seluruh dunia akan menjadi warisan yang jauh lebih besar daripada pusaka apapun. Lin Yue tidak mengetahui bahwa kalimat tersebut berasal dari buku catatan pribadi Ning Qiang yang disalin berkali-kali oleh keluarganya selama beberapa generasi hingga akhirnya kehilangan nama pemilik aslinya. Pada musim panas tahun yang sama, sebuah ekspedisi ilmiah menuju pegunungan utara
Menemukan lembah tua yang selama puluhan tahun tidak pernah tercatat dalam peta modern. Tempat itu dipenuhi rerumputan hijau dan bunga liar yang tumbuh dengan sangat subur. Tidak ada reruntuhan, tidak ada bangunan kuno, hanya sebuah batu besar yang berdiri sendirian di tengah lembah. Para peneliti menganggapnya sebagai batu biasa. Mereka mengukur komposisinya, mengambil sampel tanah, lalu memasang beberapa alat pengamatan di sekitarnya. Ketika malam tiba dan seluruh anggota ekspedisi telah tertidur, salah seorang peneliti muda yang bertugas menjaga peralatan melihat sesuatu yang tidak sempat direkam oleh kamera manapun. Selama beberapa detik, permukaan batu itu memantulkan cahaya bulan hingga membentuk lingkaran tipis, yang sangat mirip dengan pola langit yang pernah dilihat oleh ilmuwan di observatorium puluhan tahun sebelumnya. Di dalam lingkaran cahaya itu muncul bayangan dua orang yang sedang berjalan berdampingan. Mereka tampak sederhana, mengenakan pakaian biasa, tanpa senjata, tanpa kemegahan. Bayangan itu hanya bertahan sesaat sebelum menghilang bersama embusan angin. Malam, peneliti muda tersebut mengusap matanya berulang kali, lalu tertawa kecil karena mengira dirinya terlalu lelah setelah perjalanan panjang. Ia tidak pernah menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Namun sejak malam tersebut, tanpa alasan yang dapat ia jelaskan, ia memutuskan mengubah arah penelitiannya. Ia tidak lagi ingin mencari cara menguasai alam melalui teknologi, melainkan ingin memahami bagaimana manusia dapat hidup selaras dengannya. Jauh di atas langit malam, di antara hamparan bintang yang terus bergerak mengikuti hukum alam semesta, tidak ada lagi sosok berjubah abu-abu yang mengawasi dunia. Tidak ada lagi penjaga, tidak ada lagi pewaris, tidak ada lagi segel yang harus dipertahankan. Dunia akhirnya benar-benar berjalan, dengan kekuatannya sendiri sebagaimana yang diharapkan oleh semua orang yang pernah berkorban di masa lalu. Namun setiap kali seseorang memilih memaafkan ketika memiliki alasan untuk membenci, setiap kali seorang guru mengajarkan muridnya dengan tulus, setiap kali seorang ilmuwan mencari pengetahuan demi kehidupan, atau seorang anak menolong temannya tanpa mengharapkan imbalan, cahaya yang sangat lembut selalu muncul sesaat di antara bintang-bintang. Sebelum kembali menyatu dengan langit malam, tidak ada manusia yang menyadarinya, tetapi alam semesta seolah masih mengingat bahwa semua kedamaian itu pernah dimulai oleh dua orang yang memilih melepaskan kekuatan terbesar yang pernah dimiliki manusia demi memberikan dunia kesempatan untuk tumbuh melalui harapan, bukan melalui ketakutan. Dan selama pilihan-pilihan kecil itu terus lahir dari hati manusia, kisah Ningqiang dan Su Yiner tidak akan pernah benar-benar berakhir, karena mereka tidak lagi hidup sebagai tokoh dalam sebuah legenda, melainkan sebagai bagian dari nilai-nilai yang diam-diam terus mengalir di dalam kehidupan setiap generasi yang datang setelah mereka. Puluhan tahun terus berlalu hingga nama Ningqiang dan Su Yiner benar-benar menghilang dari percakapan sehari-hari. Dunia telah berubah sedemikian jauh sehingga kisah tentang keluarga besar, pendekar legendaris, dan gerbang warisan hanya dianggap sebagai dongeng kuno yang diceritakan orang tua kepada anak-anak sebelum tidur. Gedung-gedung tinggi berdiri di tempat yang dahulu merupakan medan pertempuran. Kereta cepat melintasi pegunungan yang pernah menyimpan rahasia dunia, dan manusia memandang masa depan dengan keyakinan yang lahir dari ilmu pengetahuan, bukan dari kekuatan warisan. Namun sejarah tidak pernah benar-benar menghilang. Ia hanya beristirahat di tempat yang tidak diperhatikan siapapun. Di sebuah museum kecil yang dibangun untuk mengenang perkembangan budaya daerah pegunungan utara, tersimpan sebuah batu tua tanpa nama. Para arkeolog menganggapnya hanya sebagai peninggalan alam biasa yang tidak memiliki nilai sejarah berarti. Setiap hari ratusan pengunjung melewatinya tanpa pernah berhenti melihat lebih lama. Tidak seorang pun mengetahui bahwa batu itu dahulu merupakan bagian dari gerbang warisan yang pernah menentukan nasib seluruh dunia. Selama puluhan tahun, batu tersebut tidak pernah memperlihatkan keanehan sedikit pun. Namun pada suatu malam ketika hujan pertama musim semi turun membasahi halaman museum, permukaannya memantulkan cahaya yang sangat lembut. Cahaya itu begitu singkat sehingga kamera keamanan tidak sempat menangkapnya dengan jelas. Di dalam pantulan tersebut terlihat dua sosok berjalan berdampingan di sebuah jalan yang dipenuhi bunga liar, lalu perlahan menghilang bersama tetesan hujan yang
jatuh ke tanah. Keesokan paginya tidak ada satupun petugas museum yang menyadari bahwa sesuatu telah terjadi, tetapi bunga-bunga liar di halaman museum mendadak bermekaran serempak. Meskipun musimnya belum tiba, pada waktu yang hampir bersamaan, seorang peneliti sejarah muda bernama Ansen sedang menyusun arsip digital mengenai berbagai legenda yang pernah berkembang di negeri itu. Berbeda dengan kebanyakan akademisi lain, ia tidak berusaha membuktikan apakah legenda-legenda tersebut benar atau salah. Baginya setiap kisah selalu menyimpan nilai yang pantas dipelajari. Ketika menelusuri koleksi lama milik sebuah keluarga yang telah berdiri selama beberapa generasi, ia menemukan sebuah kotak kayu sederhana berisi buku catatan yang sebagian besar halamannya telah memudar. Tulisan di dalamnya tidak membahas teknik bela diri ataupun rahasia dunia kuno. Isinya justru dipenuhi cerita mengenai kehidupan sehari-hari, cara merawat taman, resep teh, percakapan sederhana antara anggota keluarga, dan catatan kecil tentang pentingnya memaafkan sebelum tidur agar hati tetap tenang. Pada halaman terakhir terdapat kalimat yang ditulis dengan tinta yang hampir hilang seluruhnya. Kalimat itu berbunyi bahwa dunia akan selalu berubah, tetapi selama manusia masih mampu memilih kasih sayang daripada kebencian, setiap perubahan akan menjadi awal yang baik. Tidak ada tanda tangan di bawah tulisan tersebut. Ansen menutup buku itu perlahan sambil tersenyum tanpa mengetahui bahwa catatan sederhana itu berasal dari tangan Ning Qiang sendiri pada tahun-tahun terakhir kehidupannya. Ia memutuskan memasukkan kalimat tersebut ke dalam pendahuluan buku sejarah yang sedang ia susun, bukan karena mengetahui asal usulnya, melainkan karena merasa kalimat itu layak diwariskan kepada generasi berikutnya. Sore hari ketika matahari mulai tenggelam, angin musim semi kembali berembus melewati lembah yang dahulu menjadi saksi lahir dan berakhirnya sebuah zaman. Rumput bergoyang perlahan, burung-burung kembali ke sarangnya, dan langit berubah menjadi jingga keemasan. Tidak ada cahaya aneh, tidak ada gerbang yang terbuka, tidak ada makhluk purba ataupun legenda yang bangkit kembali. Yang terdengar hanyalah suara anak-anak desa yang tertawa sambil berlari mengejar layang-layang di padang rumput luas. Di tempat yang sama puluhan tahun sebelumnya, manusia pernah mempertaruhkan seluruh masa depannya. Kini tempat itu hanya menjadi ruang bermain bagi anak-anak yang bahkan tidak mengetahui bahwa mereka sedang berlari di atas tanah yang pernah menyimpan rahasia terbesar dunia. Barangkali memang demikian seharusnya sebuah pengorbanan dikenang, bukan dengan monumen megah atau kisah peperangan yang tidak pernah selesai, melainkan dengan kenyataan bahwa generasi berikutnya dapat tumbuh tanpa harus mengetahui betapa berat harga yang pernah dibayar agar mereka dapat tertawa dengan bebas di bawah langit yang damai. Dan selama tawa itu masih terdengar, selama bunga-bunga liar tetap bermekaran setiap musim semi, warisan Ning Qiang dan Su Yiner akan terus hidup, bukan sebagai legenda tentang kekuatan, melainkan sebagai bukti bahwa pilihan paling sederhana untuk melindungi kehidupan seringkali menjadi kemenangan terbesar yang pernah dimiliki manusia. 30 tahun setelah Ning Qiang dan Su Yiner menghabiskan masa tua mereka dengan damai, dunia telah benar-benar berubah. Kota-kota modern menjulang tinggi, kecerdasan buatan membantu kehidupan manusia, dan ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat hingga sebagian besar orang menganggap semua kisah tentang dunia bela diri kuno hanyalah cerita rakyat. Namun di balik kemajuan itu, masih ada beberapa keluarga yang diam-diam menjaga peninggalan leluhur mereka, bukan untuk memperoleh kekuasaan, melainkan agar sejarah tidak benar-benar lenyap. Ditelan waktu, di antara mereka terdapat keluarga Ning dan keluarga Su yang kini telah melebur menjadi satu keluarga besar dengan kehidupan yang sangat sederhana. Tidak ada lagi latihan bela diri setiap pagi, tidak ada perebutan warisan, dan tidak ada organisasi rahasia yang saling memburu. Anak-anak tumbuh bebas memilih impian mereka sendiri. Akan tetapi, pada generasi ketujuh setelah Ning Qiang, lahirlah seorang pemuda bernama Ning Haoran. Ia menjalani kehidupan seperti remaja biasa. Ia kuliah di jurusan teknik, gemar memotret langit malam, dan sering menghabiskan waktu sendirian di observatorium kampus. Tidak ada satupun anggota keluarganya yang menganggapnya istimewa. Bahkan dirinya sendiri tidak pernah percaya pada cerita-cerita lama mengenai leluhurnya.
Baginya, kisah tentang Ning Qiang hanyalah dongeng keluarga yang selalu diceritakan setiap musim semi ketika seluruh kerabat berkumpul. Namun sejak kecil Haoran memiliki satu kebiasaan yang tidak pernah dapat dijelaskan. Setiap kali memandang langit berbintang terlalu lama, ia selalu merasa seolah ada seseorang yang sedang memandang balik ke arahnya dari kejauhan. Perasaan itu tidak menakutkan, justru menghadirkan ketenangan yang aneh, seolah ada sesuatu yang selama ini menunggu dirinya tanpa pernah memaksanya untuk datang. Di sisi lain negeri, seorang gadis bernama Su Qinglan baru saja menyelesaikan pendidikannya di bidang arkeologi dan sejarah kuno. Berbeda dengan Haoran yang lebih menyukai ilmu pengetahuan modern, Qinglan sangat tertarik pada peradaban-peradaban yang hilang. Ia percaya bahwa setiap legenda selalu lahir dari sepotong kenyataan yang terlupakan. Selama beberapa tahun terakhir ia memimpin penelitian terhadap berbagai situs kuno yang tersebar di pegunungan utara. Suatu hari, timnya menemukan ruang batu yang terkubur jauh di bawah tanah akibat longsor berabad-abad sebelumnya. Di dalam ruangan itu tidak terdapat emas ataupun pusaka. Yang mereka temukan hanyalah ribuan ukiran bunga liar yang memenuhi seluruh dinding. Di tengah ruangan berdiri sebuah batu besar dengan permukaan yang sangat halus. Ketika Qinglan menyentuh batu tersebut, seluruh lampu elektronik yang dibawa timnya mendadak padam selama beberapa detik. Pada saat yang sama, di dalam benaknya muncul kilasan singkat yang begitu jelas hingga membuat napasnya terhenti. Ia melihat dua orang berdiri berdampingan di bawah cahaya matahari musim semi. Wajah mereka tampak samar, tetapi senyum mereka dipenuhi kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kilasan itu menghilang secepat kemunculannya. Rekan-rekannya menganggap listrik peralatan hanya terganggu oleh medan magnet batuan, tetapi Qinglan tidak mampu melupakan apa yang baru saja dialaminya. Sejak hari itu ia mulai mencari asal-usul batu misterius tersebut tanpa mengetahui bahwa batu itu berasal dari pecahan terakhir gerbang warisan yang pernah menyelamatkan dunia puluhan generasi sebelumnya. Pada malam yang sama, Ning Haoran sedang melakukan pengamatan langit di observatorium universitas. Seluruh instrumen bekerja dengan normal hingga tiba-tiba salah satu teleskop otomatis bergerak sendiri ke arah gugusan bintang yang belum pernah menjadi objek penelitian malam itu. Haoran mencoba menghentikannya, tetapi sistem sama sekali tidak merespons. Ketika ia melihat melalui lensa teleskop, jantungnya berdetak lebih cepat. Di antara jutaan bintang, ia melihat sebuah lingkaran cahaya yang hanya bertahan beberapa detik sebelum menghilang. Anehnya, bentuk lingkaran itu sama persis dengan simbol yang baru saja muncul di ruang batu tempat Qinglan melakukan penelitian, meskipun mereka berada ratusan kilometer jauhnya dan sama sekali belum pernah bertemu. Sistem komputer observatorium kemudian mencatat sesuatu yang mustahil. Seluruh data astronomi menunjukkan bahwa selama 3 detik, ruang di sekitar gugusan bintang tersebut mengalami perubahan yang tidak sesuai dengan hukum fisika modern. Haoran menyimpan data itu diam-diam karena khawatir akan dianggap mengada-ada. Malam itu juga ia bermimpi untuk pertama kalinya. Dalam mimpinya ia berdiri di sebuah padang rumput yang dipenuhi bunga musim semi. Dari kejauhan tampak seorang pria tua dan seorang wanita tua berjalan perlahan sambil bergandengan tangan. Mereka tidak mengatakan apapun. Ketika melewati dirinya, keduanya hanya tersenyum hangat lalu terus berjalan menuju cahaya matahari hingga perlahan menghilang. Saat terbangun menjelang fajar, Haoran merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, tetapi juga dorongan yang sangat kuat untuk mencari tahu mengapa mimpi itu terasa begitu nyata. Beberapa minggu kemudian, sebuah konferensi nasional mengenai fenomena arkeologi dan astronomi mempertemukan Ning Haoran dan Su Qinglan untuk pertama kalinya. Mereka sama-sama diundang untuk mempresentasikan penemuan yang dianggap aneh oleh para peneliti lain. Haoran membawa data mengenai pola cahaya misterius di langit, sedangkan Qinglan mempresentasikan ukiran kuno yang memiliki bentuk identik dengan pola tersebut. Ketika gambar dari teleskop Haoran diproyeksikan ke layar besar dan Qinglan secara bersamaan menampilkan foto ukiran batu yang ditemukannya, seluruh ruangan mendadak sunyi. Kedua simbol itu benar-benar sama hingga ke detail terkecil, padahal berasal dari dua tempat yang sama sekali tidak berhubungan menurut sejarah modern.
Haoran dan Qinglan saling berpandangan untuk pertama kalinya. Tidak ada kilatan, cinta ataupun takdir yang berlebihan. Yang mereka rasakan hanyalah perasaan aneh seolah baru saja bertemu seseorang yang tanpa alasan terasa sangat akrab. Tidak seorang pun di ruangan itu mengetahui bahwa jauh di balik pegunungan utara, tepat ketika kedua simbol itu dipertemukan. Kembali setelah puluhan tahun, bunga-bunga liar di sebuah lembah tua kembali bermekaran. Serempak meskipun saat itu bukan musim berbunga, menandakan bahwa sebuah kisah baru telah dimulai, bukan lagi tentang perang para pewaris dan dunia bela diri, melainkan tentang generasi baru yang akan mencari kebenaran melalui ilmu pengetahuan, sejarah, dan hati manusia di dunia yang telah berubah tetapi masih menyimpan rahasia yang menunggu untuk dipahami. Konferensi itu berakhir tanpa menghasilkan jawaban yang memuaskan bagi para peserta. Sebagian besar ilmuwan menganggap kesamaan antara simbol astronomi yang ditemukan Ning Haoran dan ukiran batu yang dibawa Su Qinglan hanyalah kebetulan statistik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Namun bagi Haoran dan Qinglan sendiri, pertemuan itu meninggalkan kesan yang sulit dijelaskan. Setelah seluruh peserta meninggalkan aula, keduanya masih berdiri di depan layar presentasi yang telah dimatikan. Mereka saling memperlihatkan data penelitian masing-masing. Dengan lebih rinci, Haoran menunjukkan bagaimana pola cahaya di langit muncul tepat selama 3 detik, kemudian menghilang tanpa meninggalkan jejak radiasi apapun. Qinglan membalas dengan memperlihatkan hasil pemindaian 3 dimensi terhadap ukiran batu yang ditemukan di pegunungan utara. Ketika kedua data digital tersebut ditumpuk menggunakan perangkat lunak analisis, hasilnya membuat mereka sama-sama terdiam. Tingkat kecocokan kedua pola itu mencapai hampir 100%, sesuatu yang secara ilmiah hampir mustahil terjadi apabila keduanya benar-benar berasal dari sumber yang berbeda. Tidak ada lagi keraguan bahwa kedua fenomena tersebut saling berhubungan. Namun bagaimana hubungan itu terbentuk, tidak seorang pun mampu menjelaskannya. Mereka akhirnya sepakat melakukan penelitian bersama secara diam-diam, karena keduanya menyadari bahwa apabila hasil ini dipublikasikan terlalu cepat, kemungkinan besar akan dianggap sebagai sensasi akademik semata sebelum sempat dipahami dengan benar. Beberapa hari kemudian mereka kembali ke lembah tempat batu misterius ditemukan. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan ketika mereka tiba bersama beberapa alat pemindai modern. Qinglan menjelaskan bahwa selama beberapa minggu terakhir batu tersebut tidak pernah memperlihatkan keanehan sedikit pun. Semua pengukuran menunjukkan bahwa batu itu hanyalah batu granit biasa yang telah terkikis oleh waktu. Namun ketika Haoran melangkah mendekat dan tanpa sengaja menyentuhkan telapak tangannya ke permukaan batu, seluruh alat elektronik di sekitar mereka kembali mati secara bersamaan. Tidak ada ledakan, tidak ada cahaya menyilaukan, hanya keheningan yang begitu dalam hingga suara burung di hutan pun menghilang. Permukaan batu perlahan memantulkan bayangan langit meskipun saat itu tertutup kabut. Bayangan tersebut tidak memperlihatkan langit yang berada di atas mereka, melainkan langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Di tengah pantulan itu muncul kembali simbol berbentuk lingkaran yang pernah mereka lihat sebelumnya. Namun kali ini simbol tersebut berubah perlahan menjadi peta. Garis-garis cahaya bergerak membentuk jaringan pegunungan, sungai, dan beberapa titik yang ataupun jalan langit. Semua nama besar yang dahulu menentukan nasib dunia kini hanya tinggal bisikan samar yang perlahan larut di telan waktu. Pada suatu malam ketika hujan turun dengan lembut, Ning Qiang duduk sendirian di ruang kerjanya sambil membuka laci tua yang sudah bertahun-tahun tidak pernah disentuh. Di dalamnya masih tersimpan dua benda yang dianggap tidak memiliki kekuatan lagi, yaitu cincin Gyokusam dan Liontin, naga yang telah kehilangan seluruh cahayanya. Ia mengambil kedua benda itu lalu meletakkannya berdampingan di atas meja. Tidak ada kilatan cahaya, tidak ada resonansi energi, hanya dua benda tua yang tampak biasa. Namun ketika tetes hujan dari jendela terbuka jatuh tepat di antara keduanya, permukaan giok itu memantulkan cahaya bulan hingga membentuk lingkaran kecil di atas meja. Di dalam lingkaran cahaya tersebut perlahan muncul beberapa huruf kuno yang sangat samar. Cukup jelas untuk dibaca oleh Ning Qiang. Tulisan itu hanya terdiri dari satu kalimat singkat, seolah
Ditinggalkan sebagai pesan terakhir oleh seseorang yang telah lama pergi. Kalimat itu berbunyi, bahwa setiap zaman akan memiliki penjaganya sendiri, dan tugas penjaga sejati bukanlah mempertahankan masa lalu, melainkan memastikan masa depan memiliki kebebasan untuk lahir. Begitu selesai dibaca, cahaya itu menghilang selamanya. Cincin dan liontin kembali menjadi benda biasa, kali ini benar-benar tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Ning Qiang tersenyum pelan, menutup laci tersebut, lalu tidak pernah membukanya lagi hingga akhir hayatnya. Ia merasa semua pertanyaan yang dahulu memenuhi hidupnya akhirnya telah memperoleh jawaban paling sederhana. Bertahun-tahun kemudian, setelah Ning Qiang dan Su Yiner berpulang dengan tenang dikelilingi keluarga yang mereka cintai, rumah sederhana mereka tetap berdiri di tepi kota sebagai tempat berkumpul anak, cucu, dan cicit mereka setiap musim semi. Tidak ada patung besar untuk mengenang mereka, tidak ada buku sejarah yang mencatat nama mereka sebagai penyelamat dunia. Dan tidak ada monumen yang dibangun untuk menghormati pengorbanan mereka. Yang tersisa hanyalah kebiasaan sederhana yang diwariskan dari generasi ke generasi, yaitu saling membantu. Tanpa mengharapkan balasan, memilih kejujuran meskipun sulit, serta tidak membiarkan kebencian diwariskan kepada anak-anak. Bagi dunia, Ning Qiang dan Su Yiner mungkin hanyalah pasangan biasa yang hidup damai hingga usia tua. Namun bagi orang-orang yang mengenal mereka, kehidupan sederhana itulah kemenangan terbesar yang pernah mereka perjuangkan. Dan ketika musim semi kembali datang bertahun-tahun kemudian, bunga-bunga liar bermekaran di bukit belakang rumah mereka dengan indahnya, sementara angin membawa harum dedaunan ke seluruh lembah, seolah alam sendiri masih mengingat dua manusia yang pernah diberi kesempatan memegang kekuatan terbesar di dunia, tetapi memilih meninggalkannya demi memastikan bahwa generasi setelah mereka dapat hidup, mencintai, dan bermimpi tanpa harus dibelenggu oleh bayang-bayang peperangan masa lalu. Dengan berakhirnya musim semi itu, kisah mereka pun benar-benar menjadi bagian dari keheningan waktu. Hidup bukan dalam kemegahan legenda, melainkan di dalam setiap kebaikan kecil yang terus diwariskan dari satu hati ke hati berikutnya. Puluhan tahun setelah Ning Qiang dan Su Yiner meninggalkan dunia dengan damai, rumah tua mereka masih berdiri di bawah naungan pohon besar yang dahulu ditanam bersama pada musim semi pertama setelah semua peperangan berakhir. Pohon itu kini telah menjulang tinggi, akarnya menembus tanah yang pernah diinjak oleh dua orang yang mengubah arah sejarah tanpa pernah. Perjalanan pulang dari observatorium tua berlangsung hampir tanpa percakapan. Ning Haoran dan Su Qinglan sama-sama tenggelam dalam pikiran masing-masing, berusaha menyusun potongan teka-teki yang semakin hari justru semakin banyak. Jalan pegunungan yang berkelok diterangi cahaya bulan, sementara buku harian astronom tua tersimpan rapi di dalam tas Qinglan. Setibanya di kota, mereka memutuskan untuk tidak langsung menyerahkan temuan tersebut kepada pihak universitas. Bukan karena ingin menyembunyikannya, melainkan karena isi buku itu terlalu aneh untuk dijelaskan dengan metode akademik biasa. Selama beberapa hari berikutnya mereka bekerja di laboratorium kecil milik Qinglan. Seluruh halaman buku dipindai menggunakan pemindai resolusi tinggi. Tinta yang telah memudar diperjelas dengan teknologi pencitraan multispektral. Di balik tulisan-tulisan yang tampak biasa, perlahan muncul lapisan catatan lain yang sebelumnya tidak terlihat oleh mata manusia. Catatan itu ditulis menggunakan tinta yang hanya memantulkan panjang gelombang tertentu. Semakin banyak halaman dipindai, semakin jelas pola yang muncul. Ternyata, astronom tua tersebut tidak hanya mencatat pengamatan langit. Ia sengaja menyembunyikan peta lain yang jauh lebih rumit. Peta itu memperlihatkan jaringan titik-titik yang membentang ke seluruh negeri, masing-masing diberi lambang bunga musim semi, matahari, dan bintang. Qinglan segera menyadari bahwa simbol-simbol itu identik dengan ukiran di ruang batu pegunungan. Sementara, Haoran menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Ketika seluruh peta digital ditumpuk dengan citra satelit modern, sebagian besar titik tersebut ternyata bertepatan dengan lokasi taman nasional, hutan lindung, dan kawasan yang selama puluhan tahun sengaja dilestarikan karena dianggap memiliki keanekaragaman hayati luar biasa. Tidak ada satupun yang berada di pusat kota atau kawasan industri.
Seolah seseorang pada masa lalu telah mengetahui bahwa tempat-tempat itu suatu hari akan menjadi wilayah yang paling penting untuk dijaga. Rasa penasaran mereka membawa keduanya menuju salah satu lokasi yang paling dekat, sebuah hutan tua yang hampir tidak pernah tersentuh pembangunan modern. Hutan itu terkenal karena memiliki pohon-pohon yang usianya diperkirakan mencapai lebih dari 1000 tahun. Ketika mereka memasuki kawasan tersebut bersama beberapa peralatan penelitian, suasana di dalam hutan terasa sangat berbeda dibanding tempat lain. Udara lebih sejuk, suara burung terdengar lebih jernih, dan sinyal perangkat elektronik seringkali menghilang tanpa sebab. Mereka berjalan mengikuti koordinat yang diperoleh dari peta tersembunyi hingga akhirnya tiba di sebuah pohon raksasa yang batangnya membutuhkan belasan orang dewasa untuk mengelilinginya. Tidak ada ukiran ataupun bangunan di sekitar pohon itu. Namun ketika Haoran meletakkan telapak tangannya di permukaan kulit kayunya, dedaunan di seluruh hutan bergoyang secara bersamaan meskipun tidak ada angin. Kinglan yang berdiri beberapa meter di belakangnya tiba-tiba mendengar suara anak-anak tertawa. Dari kejauhan, ia segera menoleh, tetapi tidak melihat siapapun. Beberapa detik kemudian suara itu berubah menjadi bisikan lembut yang tidak dapat dipahami. Anehnya, Haoran juga mendengar hal yang sama. Keduanya saling berpandangan tanpa mampu menjelaskan pengalaman tersebut. Di depan mereka, permukaan batang pohon perlahan mengeluarkan cahaya hijau yang sangat redup. Cahaya itu tidak membentuk tulisan ataupun simbol, melainkan memperlihatkan gambaran kehidupan hutan selama ratusan tahun. Mereka melihat musim berganti, pepohonan tumbuh dan tumbang, hewan-hewan lahir lalu menghilang, sementara manusia datang silih berganti tanpa pernah benar-benar menguasai alam. Penglihatan itu berlangsung hanya beberapa detik, tetapi meninggalkan kesan yang begitu mendalam hingga keduanya berdiri terpaku cukup lama setelah cahaya tersebut lenyap. Malam harinya mereka kembali membuka buku harian astronom tua. Pada halaman yang sebelumnya tampak kosong kini perlahan muncul satu kalimat tambahan seolah tinta itu baru saja ditulis. Kinglan mengira matanya salah, tetapi Haoran juga membaca kalimat yang sama. Isinya mengatakan bahwa dunia selalu menyimpan ingatan, hanya saja ingatan itu tidak disimpan di dalam batu ataupun logam, melainkan di dalam kehidupan itu sendiri. Pohon yang hidup ratusan tahun, sungai yang terus mengalir, gunung yang tetap berdiri, semuanya menjadi saksi yang menyimpan jejak setiap pilihan manusia. Kalimat itu membuat Haoran teringat cerita masa kecil yang sering disampaikan keluarganya tentang leluhur yang lebih memilih menjaga keseimbangan daripada mengejar kekuasaan. Untuk pertama kalinya ia mulai bertanya-tanya apakah kisah-kisah yang selama ini dianggap dongeng keluarga sebenarnya menyimpan dasar sejarah yang telah terlupakan. Kinglan juga merasakan hal serupa. Selama bertahun-tahun ia mempelajari peninggalan kuno sebagai benda mati, tetapi kini ia mulai melihat sejarah sebagai sesuatu yang masih hidup dan terus tumbuh bersama dunia. Mereka menyadari bahwa penelitian mereka perlahan berubah arah. Mereka tidak lagi sekadar mencari asal-usul simbol misterius, melainkan sedang mempelajari hubungan yang sangat tua antara manusia, alam, dan waktu itu sendiri. Sementara itu, tanpa diketahui Haoran maupun Kinglan, seseorang juga sedang mengikuti jejak yang sama, di sebuah pusat penelitian swasta yang didanai oleh perusahaan teknologi terbesar di negeri itu. Seorang direktur muda bernama Luo Chen menerima salinan laporan konferensi yang pernah mempertemukan Haoran dan Kinglan beberapa bulan sebelumnya. Tidak seperti para ilmuwan lain, Luo Chen tidak tertarik pada nilai sejarah penemuan mereka. Perhatiannya hanya tertuju pada satu kemungkinan, yaitu bahwa simbol-simbol tersebut mungkin menunjuk kepada sumber energi alam yang belum pernah dimanfaatkan manusia. Dengan tenang ia memerintahkan timnya untuk mulai mengumpulkan seluruh data mengenai lokasi-lokasi yang muncul di dalam berbagai legenda kuno, termasuk laporan tidak resmi mengenai batu misterius, hutan tua, dan fenomena langit yang selama ini dianggap sekadar cerita rakyat. Ia tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang ia cari, tetapi nalurinya mengatakan bahwa di balik semua kejadian itu tersembunyi sesuatu yang mampu mengubah masa depan teknologi manusia. Di balik jendela kantornya yang menghadap kota modern, yang dipenuhi cahaya gedung pencakar langit, Luo Chen memandang langit malam yang tenang.
sambil berbisik bahwa setiap peradaban besar selalu dimulai ketika seseorang berani mencari jawaban yang tidak dilihat orang lain. Pada saat yang sama, jauh di dalam hutan tua tempat Haoran dan Qinglan melakukan penelitian, dedaunan kembali bergoyang pelan tanpa tertiup angin, seolah alam sendiri telah menyadari bahwa sekali lagi akan ada manusia yang datang dengan dua tujuan yang sangat berbeda, satu ingin memahami, sementara yang lain ingin memiliki, dan dari perbedaan itulah kisah generasi baru perlahan mulai bergerak menuju konflik yang akan menentukan arah masa depan mereka. Keesokan paginya, kabut tipis masih menyelimuti hutan tua ketika Ning Haoran dan Su Qinglan kembali ke lokasi pohon raksasa tersebut. Namun kali ini suasananya berbeda. Udara terasa lebih berat, seolah sesuatu yang tidak terlihat sedang mengamati setiap langkah mereka. Burung-burung yang sebelumnya terdengar riuh kini tidak lagi bersuara, dan bahkan angin yang biasanya lembut di antara dedaunan terasa berhenti sepenuhnya. Qinglan segera menyadari bahwa area di sekitar pohon itu telah berubah secara halus dalam satu malam. Akar-akar pohon yang sebelumnya tersebar alami kini tampak membentuk pola melingkar yang lebih teratur, seolah mengikuti struktur tertentu yang tidak pernah mereka perhatikan sebelumnya. Haoran berjongkok dan menyentuh tanah. Permukaan tanah terasa hangat, jauh berbeda dari suhu normal hutan pagi hari. Ia kemudian mengeluarkan alat pemindai kecil, tetapi layar perangkat itu langsung berkedip sebelum mati total. Tanpa alasan jelas, belum sempat mereka memahami situasi, permukaan pohon raksasa itu kembali memancarkan cahaya hijau redup seperti malam sebelumnya, tetapi kali ini jauh lebih kuat dan stabil. Cahaya itu tidak lagi hanya memperlihatkan kilasan masa lalu, melainkan membentuk sebuah gambaran utuh di udara, seperti proyeksi tiga dimensi yang muncul dari dalam batang pohon itu. Sendiri, Haoran dan Qinglan melihat sebuah pemandangan yang membuat napas mereka terhenti. Mereka melihat dunia dari sudut yang sangat tinggi, bukan lagi dari perspektif manusia, melainkan seolah dari sesuatu yang mengawasi bumi dari atas langit. Di dalam gambaran itu, titik-titik cahaya yang pernah mereka temukan di peta kuno kini menyala satu persatu, membentuk jaringan yang sangat luas dan terhubung langsung ke lokasi mereka berdiri saat ini. Di pusat jaringan itu terdapat satu simbol yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, jauh lebih kompleks daripada semua simbol yang pernah muncul, berbentuk seperti gabungan antara lingkaran, spiral, dan garis vertikal yang saling mengunci tanpa celah. Sebelum mereka sempat menyentuh atau mendekati proyeksi tersebut, cahaya hijau itu tiba-tiba berubah menjadi gelombang yang menyebar ke seluruh hutan. Dalam sekejap, semua pepohonan di sekitar mereka mengeluarkan cahaya redup yang sama, seolah seluruh hutan sedang bangun dari tidur panjangnya. Haoran merasakan sesuatu yang sangat aneh mengalir di dalam dirinya, bukan energi seperti dalam cerita-cerita kuno, melainkan sensasi seperti pikirannya sedang disinkronkan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Qinglan yang berdiri di sampingnya tiba-tiba jatuh berlutut sambil memegang kepalanya. Di dalam benaknya muncul suara yang tidak berasal dari luar, tetapi dari dalam kesadarannya sendiri. Suara itu tidak berbicara dalam bahasa yang jelas, tetapi dalam bentuk makna yang langsung dipahami. Ia mengatakan bahwa apa yang mereka sebut sebagai jalan lama bukanlah peninggalan mati, melainkan sistem yang masih aktif, hanya saja selama ini tidak pernah diakses dengan benar. Haoran mencoba menarik Qinglan menjauh, tetapi sebelum ia sempat bergerak, cahaya dari pohon itu membentuk garis-garis tipis yang melilit pergelangan tangannya. Namun alih-alih menyakitinya, garis cahaya itu justru menunjukkan gambar lain di dalam pikirannya. Ia melihat bumi yang sama, tetapi tanpa batas negara, tanpa kota besar, tanpa konflik manusia. Sebaliknya, manusia hidup menyebar mengikuti pola alam, seolah mereka tidak lagi melawan dunia, melainkan menjadi bagian darinya. Lalu gambaran itu berubah cepat menjadi dunia lain, di mana manusia menguasai energi yang lebih besar, tetapi seluruh peradaban runtuh berulang kali karena ketidakseimbangan yang terus terulang. Di antara dua gambaran itu, Haoran mulai memahami sesuatu yang tidak tertulis dalam buku sejarah manapun. Sistem yang mereka temukan bukanlah peta harta, bukan pula warisan peradaban kuno dalam arti biasa.
Itu adalah model keseimbangan dunia yang pernah aktif, kemudian dimatikan, lalu perlahan mulai aktif. Kembali dalam bentuk yang jauh lebih halus melalui generasi manusia modern. Ketika kesadaran mereka mulai stabil, cahaya di hutan perlahan meredup kembali. Pohon raksasa kembali terlihat seperti pohon biasa, meskipun sekarang Haoran dan Qinglan tahu bahwa tidak ada lagi yang benar-benar biasa. Mereka tidak berbicara selama beberapa menit. Hanya suara napas mereka sendiri yang terdengar di antara keheningan hutan. Qinglan akhirnya berdiri dengan tangan gemetar, lalu berkata bahwa apapun yang baru saja mereka lihat tidak boleh jatuh ke tangan orang yang salah. Haoran mengangguk pelan, tetapi di dalam pikirannya muncul keraguan yang lebih dalam. Jika sistem ini benar-benar ada, apakah manusia berhak mengabaikannya hanya karena takut akan perubahan, atau justru berhak memahaminya meskipun berisiko mengulang kesalahan masa lalu? Sebelum mereka sempat melanjutkan diskusi, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan, tersebar di berbagai wilayah negeri. Qinglan segera mengambil kamera untuk merekamnya, tetapi sebelum sempat menekan tombol, seluruh pantulan itu menghilang begitu saja. Kamera tidak menangkap apapun, hanya Haoran dan Qinglan yang melihat peta tersebut dengan mata mereka sendiri. Meskipun hanya berlangsung beberapa detik, keduanya berhasil mengingat sebagian besar bentuknya. Mereka segera menggambarnya kembali di atas buku catatan dan mulai membandingkannya dengan peta modern. Setelah berjam-jam menganalisis, mereka menemukan bahwa salah satu titik cahaya berada tepat di lokasi sebuah observatorium tua yang telah ditinggalkan hampir 100 tahun lalu. Observatorium itu berdiri di puncak gunung yang sangat jarang dikunjungi orang. Bangunannya telah dipenuhi lumut dan sebagian kubahnya runtuh akibat gempa puluhan tahun sebelumnya. Ketika Haoran dan Qinglan memasuki ruang utama, mereka menemukan teleskop kuno yang masih mengarah ke langit meskipun seluruh mekanismenya telah berkarat. Tidak ada dokumen penting ataupun peralatan berharga yang tersisa. Namun di bawah lantai kayu mereka menemukan sebuah ruang kecil yang selama ini tersembunyi. Di dalam ruangan itu terdapat meja sederhana, kursi kayu, dan sebuah buku harian yang masih tersimpan rapi di dalam kotak logam kedap udara. Halaman pertama buku itu ditulis oleh seorang astronom yang hidup hampir 100 tahun sebelumnya. Ia mencatat bahwa pada malam tertentu setiap beberapa dekade, langit selalu memperlihatkan pola lingkaran yang sama. Selama bertahun-tahun ia mencoba mencari penjelasan ilmiah, tetapi setiap kali hampir menemukan jawabannya, fenomena tersebut selalu menghilang kembali. Pada halaman terakhir terdapat sebuah kalimat yang membuat Haoran dan Qinglan saling berpandangan. Sang astronom menulis bahwa ia yakin fenomena itu bukan berasal dari bintang, melainkan dari seseorang yang dahulu pernah menjaga dunia dan meninggalkan petunjuk agar generasi masa depan tidak melupakan hubungan antara manusia dan alam. Tidak ada nama yang disebutkan. Hanya sebuah sketsa sederhana yang memperlihatkan dua sosok berjalan berdampingan di bawah pohon yang dipenuhi bunga musim semi. Haoran merasa seolah pernah melihat gambar itu di dalam mimpinya, sementara Qinglan mengingat ukiran serupa yang terdapat di ruang batu pegunungan. Malam ketika mereka meninggalkan observatorium tua, langit kembali dipenuhi bintang. Untuk pertama kalinya sejak penelitian mereka dimulai, Haoran tidak memandang fenomena itu sebagai misteri yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai pesan yang harus dipahami dengan rendah hati. Qinglan berjalan di sampingnya sambil membawa buku harian tua tersebut dengan hati-hati. Mereka mulai menyadari bahwa penelitian yang sedang mereka lakukan bukan sekadar pencarian artefak sejarah atau penjelasan ilmiah atas fenomena langit. Tanpa mereka sadari, mereka sedang mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh generasi-generasi sebelumnya, bukan untuk membangkitkan kembali dunia lama, tetapi untuk memahami mengapa orang-orang pada masa lalu rela mengorbankan segalanya agar dunia masa kini dapat berkembang dengan caranya sendiri. Di kejauhan, angin malam berembus melewati pegunungan dan menggoyangkan hamparan bunga liar yang bermekaran di sekitar lembah. Di antara ribuan bunga itu, seekor kupu-kupu putih terbang perlahan menuju langit, sementara jauh di atas cakrawala, satu bintang memancarkan cahaya yang sedikit lebih terang daripada biasanya, seolah diam-diam menyambut langkah pertama dua peneliti.
Muda yang baru saja membuka halaman awal dari sebuah misteri baru yang telah menunggu mereka selama beberapa generasi. Sebuah suara muncul di dalam pikirannya. Bukan suara seperti manusia, melainkan rangkaian makna yang langsung masuk ke kesadarannya tanpa melalui kata-kata. Suara itu tidak memperkenalkan diri, tidak menjelaskan tujuan, hanya menunjukkan satu hal, sebuah jalur panjang yang membentang. Melalui waktu, Haoran melihat kilasan dunia yang sangat tua, jauh sebelum sejarah yang dikenal. Manusia modern, ia melihat manusia hidup berdampingan dengan fenomena yang tidak dapat dijelaskan, di mana alam, kesadaran, dan energi tidak dipisahkan seperti sekarang. Lalu gambaran itu berubah drastis menjadi periode kehancuran, di mana manusia berusaha mengendalikan sistem tersebut tanpa memahami batasnya, dan seluruh keseimbangan runtuh dalam waktu singkat. Di antara dua periode itu, Haoran mulai memahami bahwa apa yang mereka temukan bukan sekadar peninggalan, tetapi sebuah sistem yang pernah diputus secara sengaja untuk mencegah kehancuran total. Namun sekarang, sistem itu tidak benar-benar mati. Ia hanya tertidur, dan tanda kebangkitannya mulai muncul kembali melalui generasi baru manusia yang tidak memiliki ingatan tentang masa lalu. Ketika Haoran keluar dari lingkaran pohon, ia mendapati Qinglan sudah menunggunya di luar dengan wajah cemas. Namun sebelum ia sempat menjelaskan apapun, Luo Chen juga muncul bersama beberapa asistennya. Kali ini ekspresinya tidak lagi setenang sebelumnya. Data sensor yang dipasang semalaman menunjukkan lonjakan aktivitas anomali yang tidak stabil tepat di titik pusat pohon. Luo Chen mengatakan bahwa mereka harus segera melakukan pengambilan sampel langsung dari inti struktur pohon sebelum fenomena ini menghilang atau berubah menjadi sesuatu yang tidak dapat dikendalikan. Qinglan langsung menolak dengan tegas. Ia mengatakan bahwa setiap intervensi paksa terhadap sistem yang mereka tidak pahami dapat memicu reaksi yang tidak terduga. Namun Luo Chen tidak mundur. Ia menjawab dengan tenang bahwa dalam sejarah manusia, pengetahuan selalu diperoleh melalui pengambilan risiko. Tanpa eksplorasi, tidak ada kemajuan. Ketegangan di antara mereka meningkat dalam diam. Haoran berdiri di antara keduanya, merasakan bahwa konflik ini bukan lagi sekadar perbedaan pandangan ilmiah, tetapi dua cara melihat dunia yang benar-benar bertolak belakang. Di satu sisi ada kehati-hatian yang lahir dari pemahaman bahwa sistem ini mungkin pernah menghancurkan peradaban masa lalu. Di sisi lain ada dorongan untuk menguasai dan memahami demi masa depan manusia yang lebih maju. Namun sebelum keputusan apapun diambil, tanah di bawah mereka tiba-tiba bergetar sangat halus. Getaran itu tidak berasal dari permukaan, melainkan dari sesuatu yang jauh di bawah akar pohon. Sensor Luo Chen mulai berbunyi tanpa kendali. Layar-layar perangkat menampilkan pola yang sama, sekali tidak konsisten dengan data sebelumnya. Di dalam tanah, sesuatu sedang terbangun dengan perlahan. Pohon raksasa itu kembali memancarkan cahaya, tetapi kali ini tidak lagi berwarna hijau lembut. Cahaya tersebut bercampur dengan warna putih keperakan yang bergerak seperti aliran air. Lingkaran simbol di udara terbentuk kembali, namun lebih besar dan lebih kompleks dari sebelumnya, meluas hingga mencakup seluruh hutan. Haoran merasakan tekanan di kepalanya meningkat, seolah kesadarannya sedang ditarik ke arah pusat sistem. Qinglan berusaha menariknya mundur, tetapi langkah mereka terhenti ketika seluruh hutan tiba-tiba diam. Tidak ada suara, tidak ada angin, tidak ada gerakan. Bahkan Luo Chen dan timnya pun membeku di tempat, tidak karena waktu berhenti, tetapi karena sesuatu di dalam sistem itu sedang melakukan proses sinkronisasi. Di tengah keheningan itu, satu kalimat kembali muncul di dalam kesadaran Haoran, lebih jelas dari sebelumnya, bahwa kebangkitan sistem ini tidak lagi dapat dihentikan, hanya dapat diarahkan. Dan arah itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah baru dunia, berada di tangan manusia yang belum memahami sepenuhnya apa yang sedang mereka pegang. Dalam keheningan yang membeku itu, Haoran merasakan sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya, bukan sekadar tekanan energi, melainkan seolah kesadarannya sendiri sedang dibaca oleh sesuatu yang jauh lebih tua dari bahasa, sejarah, atau bahkan konsep kehidupan. Manusia modern, di sekelilingnya,
ruang hutan yang tadi berhenti bergerak mulai berubah menjadi pola-pola transparan seperti lapisan-lapisan realitas yang saling menumpuk. Ia bisa melihat akar pohon bukan hanya sebagai struktur biologis, tetapi sebagai jaringan yang menjalar hingga sesuatu yang jauh di bawah permukaan dunia, seolah bumi sendiri memiliki sistem saraf yang selama ini tersembunyi. Kinglan berdiri di sampingnya, namun suaranya tidak bisa lagi terdengar. Bukan karena ia tidak berbicara, tetapi karena suara itu tidak lagi memiliki medium untuk menyebar. Luo Chen dan timnya juga membeku dalam posisi masing-masing, mata mereka masih terbuka, tetapi tubuh mereka seperti berada di dalam ruang yang berbeda dari Haoran. Hanya kesadarannya yang masih aktif di dalam ruang fenomena ini. Lalu perlahan, di tengah lapisan realitas yang berlapis-lapis itu, muncul sebuah titik cahaya kecil yang mulai berkembang menjadi bentuk manusia samar. Sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas, tetapi kehadirannya membawa rasa yang sangat familiar bagi Haoran, seolah ia pernah melihatnya dalam mimpi paling awal yang tidak bisa ia ingat lagi asalnya. Sosok itu tidak berbicara, namun maknanya langsung masuk ke dalam pikirannya, bahwa sistem yang mereka temukan bukanlah alat, bukan pula peninggalan, melainkan memori dunia yang telah lama terkunci. Gambaran itu kemudian berubah. Haoran melihat dunia pada masa yang tidak tercatat dalam sejarah manapun, ketika manusia tidak memisahkan diri dari alam, melainkan hidup sebagai bagian dari aliran energi yang sama. Tidak ada teknologi, tidak ada kerajaan, tidak ada konsep kepemilikan. Segalanya bergerak mengikuti keseimbangan alami yang sangat kompleks namun stabil. Namun, kemudian muncul sebuah titik perubahan, ketika kesadaran manusia mulai berkembang lebih cepat daripada kemampuan mereka memahami batasan. Mereka mulai mencoba meniru, mengontrol, dan mempercepat aliran sistem tersebut. Dari situlah retakan pertama muncul. Sistem yang mereka sebut jalan lama tidak rusak, tetapi sengaja dipisahkan menjadi dua bagian, satu bagian dikunci untuk mencegah kehancuran, sementara bagian lain dibiarkan menjadi dunia yang dikenal sekarang. Haoran merasakan bahwa semua ini bukan sekadar sejarah, tetapi konsekuensi dari keputusan yang pernah diambil oleh entitas yang bahkan tidak lagi dapat disebut manusia dalam pengertian modern. Dan kini, kebangkitan yang terjadi di hadapannya bukanlah kesalahan, melainkan respons alami dari sistem yang mencoba mengembalikan keseimbangan yang hilang. Di sisi lain ruang yang membeku, Kinglan mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari Haoran. Jika Haoran melihat, Kinglan justru mendengar. Dalam keheningan absolut itu, ia menangkap gema yang sangat halus, seperti percakapan ribuan suara yang saling tumpang tindih dalam bahasa yang tidak dikenal. Namun secara perlahan, gema itu mulai membentuk pola yang dapat ia pahami. Sistem ini tidak memilih manusia secara acak. Ia merespons mereka yang memiliki kemampuan untuk mempertanyakan batas pengetahuan tanpa menghancurkan fondasi kehidupan di sekitarnya. Kinglan menyadari bahwa dirinya dan Haoran bukanlah orang pertama yang mengalami fenomena ini. Sebelumnya telah ada beberapa individu dalam sejarah yang mungkin pernah bersentuhan dengan memori dunia, tetapi tidak pernah cukup lama untuk memahami atau mencatatnya. Mereka semua menghilang dalam catatan sejarah sebagai ilmuwan gila, petapa, atau penemu yang terlalu jauh melampaui zamannya. Kini, giliran mereka berdua yang berada di titik persimpangan itu. Bukan hanya satu orang, tetapi beberapa orang yang bergerak dengan teratur. Dari balik pepohonan, muncul tim bersenjata ringan dengan lambang perusahaan teknologi Luo Chen. Mereka tidak menunjukkan sikap agresif, tetapi jelas bahwa kedatangan mereka bukan kebetulan. Di depan kelompok itu, Luo Chen berdiri sambil memandang pohon raksasa dengan ekspresi tenang. Ia mengatakan bahwa penelitian mereka telah menarik perhatian banyak pihak, dan mulai sekarang, semua data di lokasi ini akan berada di bawah pengawasan resmi. Kinglan langsung menyadari bahwa situasi yang selama ini ia khawatirkan akhirnya benar-benar terjadi. Haoran melangkah maju, setengah langkah, tetapi Luo Chen hanya mengangkat tangan dengan tenang, mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir, karena tujuan mereka sama, yaitu memahami fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern. Namun di balik ketenangan itu, mata Luo Chen
Memancarkan sesuatu yang berbeda, bukan sekadar rasa ingin tahu, melainkan keyakinan bahwa apapun yang tersembunyi di tempat itu pada akhirnya akan dapat dikendalikan. Dan di dalam hening hutan yang kini tidak lagi sepenuhnya milik alam ataupun manusia, pohon raksasa itu kembali bergetar sangat pelan, seolah menyadari bahwa pintu kecil yang baru saja terbuka mungkin tidak akan lagi bisa ditutup dengan mudah, dan bahwa generasi baru telah memasuki babak yang jauh lebih kompleks daripada sekadar mencari kebenaran masa lalu. Melainkan menentukan apakah pengetahuan itu akan menjadi jembatan menuju keseimbangan, atau awal dari konflik yang sama sekali baru. Malam setelah kedatangan tim Luo Chen, hutan tua tidak lagi kembali ke keadaan semula. Meskipun, secara kasat mata semuanya tampak tenang, Ning Haoran dapat merasakan ada sesuatu yang berubah secara permanen di dalam struktur ruang di sekitar pohon raksasa itu. Udara terasa lebih padat, seperti setiap langkah manusia meninggalkan jejak yang lebih lama bertahan daripada sebelumnya. Su Qinglan yang duduk di dalam tenda penelitian tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali ia menutup mata, ia kembali melihat jaringan cahaya yang muncul dari dalam pohon, serta simbol kompleks yang seolah menjadi pusat dari seluruh sistem yang mereka lihat. Ia mulai menyadari bahwa simbol itu bukan sekadar gambar, melainkan semacam kunci. Luo Chen, di sisi lain, tidak membuang waktu. Dalam waktu kurang dari 24 jam, ia telah memasang berbagai sensor canggih di seluruh perimeter hutan, termasuk perangkat pengukur energi, gravitasi, mikro, dan anomali elektromagnetik. Secara resmi ia menyebutnya sebagai penelitian lingkungan lanjutan, tetapi di balik itu ia mengerahkan tim analisis khusus yang hanya bekerja untuk proyek rahasia perusahaan. Ia tidak lagi melihat fenomena ini sebagai misteri alam, melainkan sebagai sumber daya potensial yang belum dimanfaatkan. Semakin ia membaca laporan lama dari berbagai situs arkeologi, semakin ia yakin bahwa semua kejadian ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari sistem yang pernah aktif di masa lalu dan sekarang sedang bangkit kembali dalam bentuk yang belum stabil. Pagi berikutnya, Haoran memutuskan untuk kembali mendekati pohon itu sendirian. Ia tidak memberi tahu Qinglan maupun tim Luo Chen. Ia hanya membawa buku catatan kecil dan perangkat sederhana untuk merekam data lingkungan. Ketika ia melangkah masuk ke dalam lingkaran akar pohon, suara-suara hutan kembali menghilang, digantikan oleh keheningan yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini ia tidak langsung melihat cahaya. Sebaliknya, ia merasakan sesuatu yang lebih dalam, seolah pohon itu sedang mengamati dirinya kembali. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba, seluruh ruang yang membeku mulai retak seperti kaca tipis. Luo Chen dan timnya kembali bergerak, tetapi ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tidak mengalami visi atau pemahaman. Seperti Haoran dan Qinglan, yang mereka rasakan hanyalah lonjakan energi yang tidak dapat dikendalikan, membuat perangkat mereka meledak satu per satu. Luo Chen segera menyadari bahwa fenomena ini tidak dapat diperlakukan sebagai objek penelitian biasa lagi. Ia berteriak untuk mundur, tetapi suaranya tenggelam dalam gelombang cahaya yang kini memenuhi seluruh hutan. Pohon raksasa itu tidak lagi berdiri sebagai objek tunggal, melainkan menjadi pusat dari jaringan yang menyebar ke segala arah, menyentuh titik-titik yang pernah muncul di peta kuno. Di dalam cahaya itu, Haoran dan Qinglan kembali sadar sepenuhnya di dunia fisik, tetapi sesuatu dalam diri mereka telah berubah secara permanen. Mereka tidak lagi hanya melihat hutan sebagai kumpulan pohon, tetapi sebagai bagian dari struktur besar yang hidup. Ketika cahaya mulai mereda, satu simbol terakhir terbentuk di udara, jauh lebih stabil dibanding sebelumnya. Simbol itu tidak bergerak, tidak berubah, hanya ada. Lalu, seperti pesan terakhir, sebuah pemahaman masuk ke dalam pikiran mereka berdua secara bersamaan, sistem ini tidak akan lagi tidur seperti sebelumnya. Ia telah mulai menyesuaikan dirinya dengan dunia baru, dan manusia sekarang bukan lagi pengamat, melainkan bagian dari proses penyesuaian itu sendiri. Luo Chen berdiri di tengah kehancuran perangkatnya, menatap pohon itu dengan mata penuh perhitungan yang mulai retak oleh ketidakpastian. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan atau dimiliki.
Di sisi lain, Haoran dan Qinglan saling memandang dalam diam. Mereka tahu bahwa apa yang baru saja mereka alami hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang tidak lagi bisa diselesaikan hanya dengan penelitian, teknologi, atau konflik manusia biasa, melainkan dengan pemahaman baru tentang apa sebenarnya arti hidup dalam dunia yang ternyata tidak pernah benar-benar mati. Setelah simbol terakhir itu terbentuk di udara, hutan tidak kembali seperti sebelumnya. Bukan dalam arti rusak atau hancur, tetapi berubah dalam cara yang tidak bisa dijelaskan oleh hukum fisika modern, seolah-olah batas antara apa yang terlihat dan apa yang sebenarnya ada menjadi lebih tipis dari sebelumnya. Ning Haoran merasakan langkah kakinya sendiri tidak lagi hanya menyentuh tanah, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam, seperti permukaan dunia yang memiliki lapisan kesadaran. Su Qinglan berdiri di sampingnya, dan untuk pertama kalinya ia tidak mencoba menjelaskan apa yang mereka lihat dengan teori atau hipotesis. Ia hanya menerima bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari semua kerangka ilmiah yang pernah ia pelajari. Luo Chen yang masih berada di area tersebut mencoba mengaktifkan perangkat komunikasi darurat, tetapi seluruh sinyal telah menghilang. Bahkan satelit tidak lagi memberikan respons stabil di atas wilayah hutan itu. Seolah ruang di atasnya telah ditutup oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Ia menatap layar kosong, dengan ekspresi yang tidak lagi penuh percaya diri seperti sebelumnya. Untuk pertama kalinya, perhitungannya tidak memiliki